Pagi, Pak. Pagi. Ya, Oke, saya silakan ke Pak Perwira ya. Selamat baik Pak. bertugas, Pak Perwira dan Pak Sudrajat. Ya, selamat pagi Pak Riko. Ya, masih belum record Pak, nanti di 10 aja di record boleh ya Pak? Selamat pagi. Gimana? Sorry. Nanti di 10 di record maksud saya. Oke, Masih sudah. Nunggu member. Oke, siap. Most people only pay attention to the final product of a successful entrepreneur. They say things like, I can never be like them, or they got lucky. What most don't see is what they've overcome. All the struggles, the daily rejections, the heartaches, the betrayals, the rumors, the criticism, the empty bank account, and all those lonely nights while trying to make their vision a reality. You see, the only difference between the one who quits and the one who doesn't is that they showed up every day. They worked hard every day. They hustled every day. They learned from a proven mentor every day. They improved every day. They did all this even though they felt like quitting every day. And eventually, they became who they are today. Baik, kita putarkan satu video terakhir kembali ya Bapak Ibu. Kita akan mulai. Kita akan saksikan bersama dan kita akan doakan bersama apa yang kita akan lakukan mulai hari ini dan ke depan. Terima kasih untuk semuanya. Sekali lagi mari kita bersama-sama berdoa untuk kantor. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan ini Smartway dengan PT Bahtera Bisnis Nusantara diresmikan dengan pemotongan pita. Beri tepuk tangan yang meriah. PT Bahtera Bisnis Nusantara dengan bendera Smartway akan menjadi perusahaan yang mempunyai visi untuk membantu masyarakat di bidang ekonomi, kesehatan, serta perawatan tubuh, di mana Smartway akan mendistribusikan produk-produk yang berkualitas terkemuka untuk membantu pemerintah dan seluruh masyarakat di seluruh Indonesia untuk menyejahterakan dan mensehatkan bangsa Indonesia.
Dan juga Smartway diharapkan akan menjadi perusahaan direct selling terbesar dengan sistem bonus terbaik dan menciptakan komunitas entrepreneur yang positif di seluruh Indonesia. Awal tahun 2024 sebuah tahun yang bagus untuk kita memulai bisnis yang kita bawa dari Indonesia ke dunia internasional. Mari Bapak Ibu, para leader, orang-orang hebat yang ada di seluruh Nusantara, saya undang untuk ikut hadir bergabung bersama dengan kami. Kita besarkan produk Indonesia, bisnis Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Salam sehat, salam sukses buat semuanya. Go Freedom! Smartway saat ini mempunyai dua produk yang luar biasa untuk kesehatan kita, yakni ada HS Pro dan juga Gamma Cell, di mana kedua produk ini berfungsi untuk meningkatkan imunitas tubuh dan membantu mempercepat penyembuhan dan kesehatan tubuh kita. Untuk meningkatkan imunitas, sangat kami sarankan mengkonsumsi HS Pro, di mana untuk cara konsumsinya sendiri 3 kali sehari 5 semprot. Dan ini merupakan formulasi terbaru, yakni di dalamnya menjadi polyherbal, yang mana terdiri dari herbal bahan alam yang baik untuk kesehatan. Untuk HS Pro sendiri terdiri dari propolis, jintan hitam atau habatus sauda, dan juga madu, serta Gamma Cell terdiri dari berbagai jenis premix mineral, dan juga terdapat soy peptide yang sangat tinggi untuk kesehatan tubuh kita, dan bukan hanya untuk kesehatan saja, namun juga kesehatan kulit dan juga mendapat mencerahkan kulit Bapak Ibu yang mengkonsumsi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, kepada Pak Sudrajat. Oke, baik Pak Perwira. Ya, selamat pagi semua Bapak Ibu. Di hari ini kita akan mendengarkan sumber dari produk usaha kita Pak Wira tentang apa dan bagaimana tentang penyakit jantung ya Pak Wira ya. Keluhan-keluhan yang ditimbulkan, efek-efeknya ya. Nah, dalam waktu durasi 1 jam ke depan nanti dipaparkan dari narasumber kita Pak Perwira, seorang farmasi juga yang sudah banyak memberikan informasi-informasi tentang kesehatan. Bapak Ibu sekalian, tanpa panjang lebar, kita beri kesempatan waktunya untuk Pak Perwira. Silakan Pak Perwira. Baik, terima kasih Pak Sudrajat atas kesempatan yang diberikan kepada saya hari ini untuk mempresentasikan di tema Smart Health Solution dengan topik yang luar biasa di minggu ini, yakni mengenai jantung. Bapak Ibu, kita akan membahas mengenai penyakit jantung, baik dari secara kesehatan, secara menyeluruh juga tentunya, dan Bapak Ibu mungkin bisa, saya akan lihatkan the power of point-nya, serta penjelasannya akan saya coba rincikan berdasarkan keilmuan dari kesehatan tentunya. Dan pada saat ini Bapak Ibu nanti kita akan ada sesi juga untuk tanya jawab. Kami berharap Bapak Ibu sembari berjalannya presentasi ini dapat mengundang kembali saudara-saudara kita mungkin yang dalam keadaan kurang sehat maksud saya, dan juga mungkin membutuhkan informasi mengenai kesehatan jantung dan bagaimana cara pengolahan kesehatan tersebut. Mari kita bahas pada pagi hari ini. Saya langsungkan untuk mohon izin untuk saya dapat share screen PowerPoint yang saya miliki. Ya, apakah sudah tampil di layar Bapak Ibu hadirin sekalian? Mungkin boleh dibantu. Sudah Pak Wira, sudah Baik. lihat slide screen-nya. Baik, terima kasih Pak Sudrajat. Bapak Ibu hadirin sekalian, tema hari ini menjaga jantung sehat. Tentu untuk menjaga jantung sehat, kita akan memahami terlebih dahulu penyakit jantung, gejala, pengobatan, dan pengobatan serta terapi menggunakan produk berbahan dasar polyherbal alami. Bukan herbal lagi Bapak Ibu, tetapi ini polyherbal alami. Mengapa demikian? Karena tentu di dalam polyherbal
konstituen atau yang dikenal dengan zat aktifnya memiliki fungsi saling meningkatkan dan juga berfungsi saling menekan efek samping baik bagi Bapak Ibu yang telah menerima pengobatan untuk penyakit jantung atau saudara-saudara kita yang telah menerima pengobatan pasca didiagnosa oleh dokter mengalami penyakit jantung ataupun komorbidnya, penyertanya. Sehingga Bapak Ibu juga dapat menggunakan produk polyherbal bukan untuk pengobatan utama saja, tapi juga Bapak Ibu sebagai adjuvan, percepatan pengobatan pasca penggunaan obat-obatan kimia untuk penyakit jantung. Mari kita bahas di pagi hari ini dengan semangat tentunya. Bapak Ibu, kita akan mempelajari terlebih dahulu, mengulas sedikit apa itu penyakit jantung. Penyakit jantung merujuk pada data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebutkan penyakit jantung ini merujuk pada sekelompok kondisi. Karena Bapak Ibu penyakit jantung tidak hanya satu, ada banyak sekali jenis-jenisnya. Nanti kita akan bacakan juga di jenis-jenisnya di bawah ini, di mana kondisi ini mempengaruhi fungsi normal jantung. Jantung kita pada umumnya berfungsi normal, di mana dengan tekanan darah, dan untuk kegunaannya sendiri, tentu jantung kita ini memompa darah ke seluruh tubuh, dan mengalirkan oksigen serta seluruh zat aktif mineral yang dibutuhkan oleh tubuh untuk beregenerasi. Karena Bapak Ibu, sejatinya darah kita ini terus dipompakan ke dalam tubuh kita. Dan dengan kompleksnya di dalam tubuh kita, banyak sekali yang terjadi. Sehingga tentu peredaran darah yang baik menentukan kesehatan kita, baik hari ini maupun jangka panjang. Penyakit jantung termasuk diantara jantung koroner, gagal jantung, aritmia, penyakit jantung bawaan atau yang diturunkan secara genetik, dan kondisi ini dapat mempengaruhi kemampuan jantung kita untuk memompa darah dengan efektif. Efektifnya Bapak Ibu, darah kita itu biasanya normal. Di minggu lalu kita bahas mengenai hipertensi, di mana yang baik sekali untuk tekanan sistolik ataupun diastolik, di mana sistolik adalah saat jantung kita berhenti atau dalam keadaan normal atau dalam keadaan sedang istirahat, karena pada saat mengatup dan juga mengempis maksud saya, ketika dia mengembang dan mengempis, maksudnya saya di sana Bapak Ibu, jantung kita ini memiliki tekanannya tersendiri, baik itu secara sistolik ataupun secara diastolik. Sistolik dan diastolik itu menentukan tekanan darah kita. Di mana saat sirkulasi darah tersebut dalam keadaan 120/80 dalam keadaan yang normal sekali. Dan tentu itu jika terus kita dapat pertahankan, akan dapat menjaga kesehatan tubuh kita, khususnya jantung, yang mana sumber daripada kesehatan kita bisa dapat katakan Bapak Ibu. Salah satu organ vital dalam tubuh kita. Jenis-jenisnya tadi seperti yang dia awal dikatakan, penyakit jantung koroner. Jantung koroner ini Bapak Ibu banyak sekali. Ada jenis-jenisnya lagi. Ada gagal jantung, di mana jantung gagal memompa secara baik ke seluruh tubuh karena adanya sumbatan-sumbatan plak. Aritmia Bapak Ibu, di mana tekanannya berbeda. Dan ini akan dibuktikan nanti ketika melakukan CKD Bapak Ibu ya. Ketika maksud saya akan dilakukan pengetesan di sana daripada jantung ini sendiri. Penyakit jantung bawaan bisa jadi karena genetika, keturunan, di mana Bapak Ibu ini perlu sekali menjadi pemerhatian kita. Di mana ketika mungkin anggota keluarga kita, baik mama atau papa ataupun orang tua kita di generasi yang sebelumnya memiliki resiko riwayat penyakit jantung, maka resiko yang diturunkan pada bawaan ataupun pada keturunannya cukup besar. Sehingga perlu sekali menjadi perhatian dengan cara pola hidup sehat dan mengkonsumsi makanan-makanan yang teratur, tentunya untuk menjaga kesehatan itu sendiri. Dan selain itu ada yang juga Bapak Ibu yang mungkin jarang terjadi tapi pernah, bahkan akhir-akhir ini ditemukan karena dengan kemajuan teknologi kita dapat melihat kembali perkembangan penyakit jantung lainnya, termasuk seperti kelainan katup jantung. Bapak Ibu, katup-katup jantung di dalam jantung kita ini memiliki katup-katupnya di setiap, baik itu arteri pulmonari ataupun arteri kecil lainnya.
setiap dari bagian jantung kita terdapat katup. Dan katup ini akan membuka menutup sesuai dengan gerak daripada jantung kita. Karena pada saat dipompakan ke seluruh tubuh, katup ini akan tertutup. Dan pada saat aliran darah kembali ke jantung akan membuka katup tersebut. Dan pada saat yang sama Bapak Ibu, ini jika terjadi kelonggaran atau kita bisa kelonggaran, maksud saya di sana, kelainan daripada katup jantung ini adanya katup jantung yang tidak lagi merekat untuk menutup katup jantung, sehingga terjadi seperti kebocoran. Seharusnya dia menutup, tetapi tidak menutup. Nah, ini menjadi salah satu perhatian kita juga Bapak Ibu. Faktor resiko penyakit jantung haruslah kita ketahui lebih dekat dan lebih jelas. Bapak Ibu, faktor usia meningkatkan kemungkinan terjadinya penyakit jantung. Pertama, usia. Dalam dewasa kini, tidak lagi hanya usia senior Bapak Ibu yang mungkin terkena penyakit jantung. Tetapi makin ke sini, makin tahun semakin berjalan Bapak Ibu, dengan kecanggihan teknologi, dengan makanan-makanan yang serba instan, dan pola hidup yang kurang sehat, menjadikan usia bukan lagi faktor utama, melainkan faktor yang perlu diperhatikan. Banyak sekali Bapak Ibu dalam penelitian, usia 15 sampai 20 tahun sudah terkena penyakit jantung. Bahkan yang paling menakutkan dalam waktu dekat yang kita dengarkan informasinya, henti jantung. Hal ini bisa terjadi karena persinyalan listrik yang terjadi di jantung kita tidak memberikan efek. Bapak Ibu, jantung di tubuh kita ini, dia akan memberikan persinyalan sehingga dia memberikan efek katup ataupun efek memeras ketika dia mengembang dan mengempis. Ini diberikan persinyalan listrik yang sedemikian rupa dengan rancangan Tuhan yang Maha Esa yang luar biasa dalam tubuh kita ini, itulah yang membuat jantung kita ini memberikan respon terhadap persinyalan tersebut. Selanjutnya, riwayat keluarga Bapak Ibu. Sebagaimana yang saya jelaskan kembali Bapak Ibu, bahwasannya jika salah satu anggota keluarga kita, baik itu mama ataupun papa kita, pernah ataupun mungkin eyang atau buyut kita di generasi sebelumnya memiliki riwayat penyakit jantung, maka sangat mungkin sekali diturunkan. Sehingga ini menjadi perhatian khusus bagi kita Bapak Ibu. Tekanan darah tinggi sebagaimana yang kita bahas di 2 minggu lalu, kita membahas bagaimana tekanan darah tinggi sangat-sangat mempengaruhi kepada kinerja jantung. Dan ini adalah materi lanjutan dari tekanan darah tinggi Bapak Ibu. Selain daripada itu, kolesterol. Kolesterol yang tinggi di dalam tubuh kita ini menjadi sangat-sangat berbahaya. Kolesterol yang tinggi jika Bapak Ibu bisa lihat dalam pengecekan secara menggunakan makroskopik atau menggunakan metode klinik yang Bapak Ibu di mana melakukan di laboratorium. Selain kolesterol, perlu dilihat LDL, low density lipid. LDL ini Bapak Ibu sangat menentukan juga bagaimana LDL terbentuk menjadi plak dan menjadi kolesterol. Dan ternyata Bapak Ibu, manifestasi klinik daripada penyakit jantung adalah diabetes. Di mana ketika terjadinya diabetes Bapak Ibu, ini menjadi salah satu faktor resiko dari penyakit jantung. Di mana pada pasien diabetes, otot-otot syaraf menjadi kaku. Kekakuan ini mengakibatkan pada saat darah dipompakan dari jantung ke seluruh tubuh menjadi terhalang. Dan pada saat yang sama, diabetes ini juga mengakibatkan Bapak Ibu merasa lemas. Karena energi yang Bapak Ibu butuhkan tidak diubahkan di dalam tubuh, yang berasal dari glukosa dalam tubuh kita yang dibantu oleh insulin untuk diubahkan di dalam tubuh menjadi energi. Merokok juga menjadi faktor resiko penyakit jantung Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu yang mungkin ada di tempat ini, mungkin menjadi salah satu pengguna rokok, saya sangat sarankan untuk mengurangi, bukan menghentikan langsung Bapak Ibu. Mengapa demikian Pak Perwira? Pengurangan secara ekstrim dapat mengakibatkan justru shock tertentu Bapak Ibu,
yang justru memperparah penyakit-penyakit yang mungkin diderita oleh Bapak Ibu. Sehingga saran saya adalah konsisten mengurangi penggunaan rokok. Dan pada saat yang sama, Bapak Ibu akan terlepas dari yang namanya rokok. Yang selanjutnya Bapak Ibu ternyata tanpa kita sadari, hal ini juga sangat-sangat sering terjadi di bagian masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Bapak Ibu, kurangnya aktivitas fisik seperti berjalan kaki atau justru melakukan aktivitas ringan ternyata menjadi salah satu faktor resiko penyakit jantung. Sehingga Bapak Ibu, dalam hal ini Kementerian Kesehatan mengajak kita 10.000 langkah setiap hari. Hal yang mungkin Bapak Ibu, 10.000 langkah itu berapa kilometer Pak Perwira? Bapak Ibu tentu dalam keseharian kita melakukan berbagai jenis aktivitas fisik. Sehingga ini juga termasuk salah satu kegiatan yang ringan yang tidak memberikan efek berat. Justru Bapak Ibu dengan kinerja yang berlebih dapat mengakibatkan faktor resiko juga. Namun kekurangan adalah menjadi salah satu yang paling utama pemicu terjadinya penyakit jantung. Selanjutnya obesitas Bapak Ibu. Obesitas adalah kelebihan berat badan berdasarkan BMI, Body Mass Index daripada seseorang. Di mana ini terjadi akibat banyaknya kandungan lemak di dalam tubuh dibandingkan berbanding terbalik dengan massa otot. Bapak Ibu, ini perlu kita ketahui bersama. Faktor-faktor ini sangat-sangat meningkatkan terjadinya resiko penyakit jantung. Jadi Bapak Ibu, mari kita ketahui faktor-faktor tersebut dan kita minimalkan terjadinya. Paling tidak kita melakukan aktivitas yang cukup ringan tetapi dapat kita lakukan. Berjalan kaki saya rasa 1-10 menit per 4 jam cukup untuk menjadi salah satu aktivitas ringan yang kita lakukan untuk mencegah terjadinya faktor resiko penyakit jantung. Jadi Bapak Ibu mungkin kalau belanja ke warung ya, bagi Bapak Ibu mungkin dapat jalan kaki saja. Atau mungkin jika dekat ke tempat Indomaret ataupun ke Alfamart pada saat membelanja Bapak Ibu cukup berjalan kaki sembari melakukan sedikit peregangan. Dan jangan lupa konsumsi minum air putih yang banyak, karena banyaknya ini seberapa banyak Pak Perwira jadinya. Jadi Bapak Ibu dapat melihat kebutuhan air kita itu kurang lebih 3 liter per hari. Di mana Bapak Ibu juga dapat mengkonsumsinya air ini bukan hanya air putih saja, tapi lebih baik lagi jika air putih hangat. Bapak Ibu akan merasakan sensasi sedikit hangat ya, sedikit berkeringat, dan ini cukup baik Bapak Ibu bagi kesehatan kita. Kenali gejala penyakit jantung. Bapak Ibu mungkin gejala jantung sering sekali kita lihat seperti gambaran berikut. Nyeri di dada, sesak nafas Bapak Ibu dan serasa sulit, pusing, bahkan Bapak Ibu pingsan dan juga tidak sadarkan diri. Bapak Ibu, jika hal ini sudah terjadi, jangan lagi Bapak Ibu katakan bisa mengobati dengan obat-obatan biasa atau salah pengobatannya. Bapak Ibu, saya sarankan jika sudah melihat gejala-gejala ini, nyeri dada lebih dari 2 menit Bapak Ibu dan terasa semakin mencekik atau semakin merasa meremas bagian dada Bapak Ibu, terasa tidak tertahankan lagi sensasi daripada nyeri ini, segera datang ke dokter. Bapak Ibu lebih baik lagi melalui unit instalasi gawat darurat atau unit gawat darurat. Karena Bapak Ibu, gejala-gejala ini perlu penanganan langsung, baik secara medis maupun secara tindakan. Di mana tindakan-tindakan yang dilakukan oleh dokter tentu melalui prosedur yang sudah ada sebelumnya dalam pengaturan jika gejala-gejala ini terjadi. Jadi Bapak Ibu kami sangat sarankan jangan lagi Bapak Ibu enggan untuk segera melakukan yang namanya perawatan ke fasilitas pelayanan kesehatan, baik itu puskesmas, klinik ataupun rumah sakit, sehingga Bapak Ibu dapat tertolong. Bapak Ibu yang kami hormati, penyakit jantung merupakan salah satu penyakit menakutkan karena ini disebut dengan silent killer, Bapak Ibu. Dia pembunuh tidak berdarah dingin malah ya, pembunuh yang diam-diam membunuh Bapak Ibu tanpa memberikan informasi. Jadi Bapak Ibu, mari kita perhatikan bersama.
Bapak Ibu juga pada gejala-gejala penyakit jantung ini ada banyak lainnya, tetapi ini yang paling sering terjadi Bapak Ibu. Sehingga mari kita coba pahami dari gejala-gejala ini dan bagaimana Bapak Ibu dapat melakukan penanganannya. Biasanya dari gejala tersebut dokter akan melakukan diagnosa. Diagnosa ini ditegakkan oleh dokter Bapak Ibu. Karena yang memiliki peranan dalam menegakkan diagnosis adalah dokter dengan melakukan pemeriksaan fisik secara kasat mata tentunya Bapak Ibu yang secara terlihat secara visual, lalu melakukan tes tekanan darah baik secara tensi, EKG Bapak Ibu, dan melihat bagaimana ritme jantung serta ekokardiogram. Ekokardiogram ini Bapak Ibu sama dengan EKG, ini kepanjangannya Bapak Ibu ya, di mana setelah hasil ini dilihat, dilangsungkan, akan dilakukan beberapa tindakan. Bisa jadi memberikan obat-obatan untuk jantung, ataupun prosedur intervensi Bapak Ibu, di mana dokter mungkin melakukan beberapa tindakan-tindakan dengan prosedur-prosedur seperti Bapak Ibu diminta untuk melakukan jalan di atas treadmill selama beberapa menit, lalu kembali mengecek keadaan jantung Bapak Ibu dengan pengecekan laboratorium. Jika terjadi dinyatakan terjadi beberapa penyakit yang mungkin membutuhkan tindakan serius, maka akan dilakukan operasi. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar bypass atau pemasangan ring jantung, di mana tindakan tersebut Bapak Ibu sebenarnya seperti pipa yang diberikan pelebaran. Bukan dipotong ya Bapak Ibu, diberikan pelebaran. Cincin ini bukan cincin seperti di tangan kita, tetapi di dalam saluran aliran darah dan dikembangkan ukurannya sehingga meregangkan aliran darah kita. Di mana yang sering terjadi adalah vasokonstriksi menjadi dilatasi Bapak Ibu, seperti dilatasi atau melebarkan. Nah, ini sangat berkaitan erat dengan materi kita sebelumnya di minggu lalu mengenai hipertensi. Bapak Ibu, mohon Bapak Ibu segera cek berkala saran saya, yakni kesehatan kita di laboratorium minimal 2 kali setahun. Bapak Ibu juga mungkin secara yang sewaktu dapat dilakukan di fasilitas kesehatan lainnya seperti klinik, atau Bapak Ibu juga melakukan di puskesmas, cek tensi, gula darah, kolesterol, dan juga Bapak Ibu mungkin bisa melihat di sana asam urat. Sehingga Bapak Ibu bisa aware. Jika dilakukan paling baik per 3 bulan, karena di sana juga regenerasi sel tubuh kita terjadi, khususnya di darah. Bapak Ibu, tentu ini adalah salah satu teknik paling aman, dan juga Bapak Ibu bisa lebih perhatian terhadap kesehatan Bapak Ibu. Karena kesehatan ini adalah salah satu investasi termahal di dalam tubuh kita, bahkan dalam hidup kita ini. Bapak Ibu, diagnosis yang mendukung kesehatan jantung dengan bahan alami, setelah diagnosis dan mendukung kesehatan jantung tadi kita bahas, lalu bagaimana dengan bahan alami Bapak Ibu? Sebenarnya pengobatan dengan bahan alami pada pasien pasca serangan jantung sampai saat ini belum ada Bapak Ibu. Tetapi beberapa bahan alam yang difungsikan untuk menurunkan, mencegah, atau membantu pengobatan pasca penggunaan obat-obatan kimia yang telah diberikan oleh dokter ada beberapa Bapak Ibu. Di antaranya bawang putih, dan di sini bawang putih tunggal ya Bapak Ibu, teh hijau karena mempunyai banyak flavonoid atau antioksidan tinggi yang mampu memberikan rasa relaksasi terhadap aliran darah kita. Kunyit Bapak Ibu karena mengubah kolesterol di dalam tubuh kita. Dari LDL mengubahkan di dalam organ hati kita sehingga memproduksi banyak HDL, high density lipofilin. Lipid maksud saya di sana Bapak Ibu. Di mana lipid ini atau lemak yang terbentuk adalah lemak baik. Lemak baik akan dikonsumsi Bapak Ibu oleh otot-otot jantung untuk peregenerasian sel jantung. Sehingga Bapak Ibu sangat disarankan juga mengkonsumsi omega 3. Omega 3 ini adalah lemak rantai pendek, di mana fungsi omega 3 sendiri selain untuk kesehatan jantung, juga untuk kesehatan otak. Propolis Bapak Ibu, di mana memang berasal dari
madu ataupun dari lebah yang difungsikan untuk kesehatan jangka panjang. Selain memiliki kandungan flavonoid, terdapat juga polifenol, di mana fungsinya sangat luar biasa sekali, membantu meningkatkan fungsi dan kesehatan jantung kita. Ada habatus sauda, Bapak Ibu, merupakan tanaman seperti beras tetapi berwarna hitam, di mana difungsikan juga untuk menjaga kesehatan dan juga memberikan aktivasi persinyalan listrik, Bapak Ibu. Jahe selain memberikan rasa hangat, juga memberikan efek yang luar biasa, Bapak Ibu, dari efek gingerolnya untuk memberikan aktivasi terhadap jantung kita. Dan paling juga Bapak Ibu, banyak sekali saat ini penelitian secara medis dan klinik resveratrol dari ekstrak biji anggur. Anggur ini Bapak Ibu juga memiliki fungsi dalam pengobatan jantung, dan bukan hanya jantung saja, tetapi seluruh pembuluh darah kita, termasuk di cerebrum atau di otak kita. Peptida konsentrasi tinggi Bapak Ibu. Tentu peptida ini sangat banyak, ada dari hewani, namun dari hewani sering sekali memiliki beberapa alergi, namun dibandingkan dari tanaman sangat baik sekali Bapak Ibu kandungan konsentrasi peptida dari tanaman. Nanti akan kita lihatkan Bapak Ibu, atau mungkin Bapak Ibu boleh mengecek juga. Nah, saat ini pada kesempatan yang baik ini Bapak Ibu ketikkan di Google berapa sih kandungan protein dari hewani, katakanlah dari daging, berbanding dengan dari tanaman seperti kacang kedelai atau dari kacang almond ataupun dari kacang-kacangan lainnya. Itu jauh lebih tinggi Bapak Ibu. Karena peptida sendiri adalah golongan protein yang difungsikan untuk regenerasi dan percepatan regenerasi sel tubuh kita Bapak. Regenerasi sel tubuh memiliki usia ada yang 2 sampai dengan 3 bulan. Tetapi dengan regenerasi yang cepat Bapak Ibu dapat hanya 2,5 bulan ataupun 1 sampai dengan 2,5 bulan. Karena regenerasi sel tubuh ini adalah aktivasi Bapak Ibu. Ketika diaktifasi, maka regenerasi sel tubuh akan cepat terjadi. Dan paling utama juga Bapak Ibu, kombinasi poliherbal, gabungan dari beberapa bahan alam ini meningkatkan fungsinya. Dan pada saat yang sama, otomatis memberikan manfaat jangka panjang bagi Bapak Ibu yang mengkonsumsinya. Menjaga jantung sehat dengan gaya hidup sehat merupakan pilihan terbaik. Berhenti merokok dengan cara perlahan-lahan Bapak Ibu, bukan langsung, jangan langsung dilakukan ekstrim. Hari ini yang biasanya merokok 3 bungkus atau mungkin 2-3 bungkus ya, tiba-tiba langsung berhenti secara total. Itu berbahaya. Lebih baik lakukan secara perlahan-lahan, Bapak berhentikan mungkin 10 batang, lalu menjadi 1 bungkus, lalu menjadi setengah bungkus, dan pada akhirnya berhenti. Bapak Ibu, hal ini lebih baik dilakukan secara konsisten karena mampu meningkatkan kesehatan jantung Bapak Ibu tentunya. Setelah itu kami sangat sarankan mengkonsumsi makanan-makanan sehat, termasuk juga produk-produk berbasis bahan alam. Makan makanan sehat menjadi salah satu juga Bapak Ibu. Perlu kita lihat makanan bergizi seimbang Bapak Ibu. Mulai dari makanan baik ikan, kami sangat sarankan sekali mengkonsumsi ikan Bapak Ibu. Karena tinggi kandungan omega 3 dan juga banyak sekali kandungan-kandungan baik di dalamnya. Olahraga teratur Bapak Ibu, cukup olahraga teratur 1-2 jam 3 kali seminggu. Jadi Bapak Ibu pada saat-saat tertentu, Bapak Ibu jangan mengatakan tidak punya waktu. Padahal hanya sampai 1-2 jam saja. Cukup berjalan kaki ringan sembari mendengarkan lagu kesukaan Bapak Ibu, atau mungkin bagi teman-teman yang pada saat ini bergabung, ada anak-anak muda, paling tidak ya lari santai ya bersama doi ya, dan juga tentunya selain happy, juga meningkatkan kesehatan. Kelola stres Bapak Ibu. Mengelola stres adalah mengatur antara pekerjaan kita dengan juga memberikan bagi tubuh kita sedikit istirahat yang cukup. Di mana pada saat kelola stres ini terjadi, bukan hanya penyakit jantung tentunya, beberapa penyakit-penyakit lain dapat teratasi. Dan Bapak Ibu, pertahankan berat badan ideal Bapak Ibu, di mana berat badan ideal ini Bapak Ibu juga dapat konsultasikan dengan tenaga kesehatan lainnya, yakni melihat berat badan dan juga body mass index Bapak Ibu. Sehingga ketika kita melakukan tips yang paling gampang ini dalam kehidupan kita sehari-hari, maka pada saat yang sama jantung kita menjadi sehat dan wajah kita jauh lebih berseri, bukan Bapak Ibu? Kita lanjutkan.
Menjaga jantung sehat adalah prioritas utama, di mana penyakit jantung adalah masalah kesehatan serius yang dikenal dengan silent killer, Bapak Ibu. Selanjutnya, selain Bapak Ibu sudah mengetahui bahwasannya penyakit jantung adalah masalah kesehatan yang serius, maka Bapak Ibu perlu kenali gejalanya dan faktornya yang telah kita bahas, serta resikonya Bapak Ibu. Resikonya bukan bagi Anda saja, tetapi bagi keturunan kita ke depan. Lakukan gaya hidup sehat untuk pencegahan Bapak Ibu, karena sebenarnya investasi paling mahal bukan soal harta, tetapi soal kesehatan Bapak Ibu jangka panjang. Konsultasikan Bapak Ibu dengan dokter ketika Bapak Ibu sudah melihat tanda-tanda dan gejalanya, serta diagnosis yang sudah ditegakkan oleh dokter dan pengobatan yang tepat dengan menggunakan obat-obatan. Pada saat ini memang menggunakan obat-obatan kimia ketika Bapak Ibu sudah dinyatakan terdiagnosa. Tetapi ketika Bapak Ibu masih pada gejala, segera lakukan Bapak Ibu beberapa lifestyle, pengubahan gaya hidup yang lebih sehat, mengkonsumsi makanan yang sehat dan juga bergizi seimbang, serta Bapak Ibu dapat dibantu dengan percepatan pengobatan pasca ataupun sebelum terjadinya diagnosa ditegakkan. Diagnosa itu adalah ketika Bapak Ibu ditetapkan oleh dokter, telah divonis, mungkin Bapak Ibu juga lebih paham, atau mungkin dinyatakan oleh dokter telah mengalami penyakit jantung. Jika penyakit jantungnya Bapak Ibu masih tahapan awal, Bapak Ibu segera dapat melakukan pengubahan gaya hidup. Atau paling utama, konsumsi produk kesehatan berbahan dasar alam Bapak Ibu. Karena tidak memberikan efek samping atau memperparah penyakit Bapak Ibu, justru membantu kesehatan jangka panjang Bapak Ibu, bahkan dapat mengobati penyakit-penyakit tersebut. Dan ketahui bagaimana Bapak Ibu mengkonsumsi produk-produk kesehatan tersebut, mekanismenya di dalam tubuh seperti apa. Jangan sampai kita Bapak Ibu hanya melihat iklan semata, tetapi Bapak Ibu juga harus tahu bagaimana zat aktif yang terdapat di dalam setiap kemasan produk tersebut bergerak di dalam tubuh kita, dan tentunya pada saat yang sama itu akan menjadi salah satu kesehatan jangka panjang, bukan hanya kita Bapak Ibu, termasuk teman-teman, saudara, ataupun orang-orang terdekat kita di sekeliling. Pastikan Bapak Ibu produk kesehatan yang berbahan dasar alam tersebut telah memiliki izin BPOM, karena jika sudah melalui izin BPOM Bapak Ibu, serangkaian panjang yang dilakukan di sana, bukan hal yang singkat Bapak Ibu, ada 6-2 tahun dalam memiliki pengizinan BPOM, karena harus melampirkan berbagai sertifikat termasuk fungsi dan juga keamanan, serta Bapak Ibu yang paling luar biasa harus melalui sertifikat halal. Sehingga Bapak Ibu tidak lagi takut, karena memang dalam dunia kesehatan banyak sekali melakukan interaksi dengan hewani. Dan pada dasarnya yang mengandung hewani banyak sekali Bapak Ibu yang kurang halal kita katakan, atau tidak baik bagi kita yang muslim Bapak Ibu yang hadir pada saat ini, maka ini menjadi salah satu pionir ataupun menjadi salah satu perhatian utama kita. Bapak Ibu, jika produk ini sudah memiliki izin BPOM dan sudah bersertifikat halal, dan Bapak Ibu mengkonsumsinya memberikan efek, maka Bapak Ibu tentu dapat merekomendasikan bagi banyak orang yang lain yang mungkin saudara-saudara kita pada saat ini membutuhkan informasi tersebut. Yang paling utama dalam hidup Bapak Ibu adalah menjadi arti bagi sesama dan memberikan juga informasi yang terbaik yang kita ketahui, sehingga yang lain juga menjadi sehat sama seperti kita Bapak Ibu. Bapak Ibu, dengan bangga izinkan saya menjelaskan di mana produk dari SmartWay, yaitu ada HS Pro dan Gamma Cell yang merupakan produk poliherbal yang berfungsi untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah. Ini dia Ibu, produk berbahan dasar sesuai dengan kriteria yang saya jelaskan tadi, selain BPOM dan juga sudah halal MUI Bapak Ibu, menjadi salah satu majelis yang menentukan produk ini, baik dari hilir sampai dengan, dari hulu maksud saya sampai dengan hilir, sudah sesuai dengan standarisasi dari BPOM dan juga telah memiliki sertifikat halal Bapak Ibu. Sebentar Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu tadi saya menjelaskan Bapak Ibu harus ketahui bagaimana suatu produk bahan alam tersebut dapat memberikan efek dalam tubuh kita. Kita akan bahas lebih dalam. Bagaimana HS Pro dan Gamma Cell dapat membantu menyembuhkan penyakit jantung. Bapak Ibu, dalam pembahasan ini mekanisme dari produk SmartWay yaitu HS Pro dan Gamma Cell
dapat membantu menjaga kesehatan Bapak Ibu, bukan hanya jantung dan pembuluh darah, berbagai penyakit lainnya, karena memang memiliki kandungan-kandungan dari bahan alam aktif terbaik dengan teknologi yang tercanggih dan mutakhir dan terkini, serta telah diteliti berbagai tenaga kesehatan yang Bapak Ibu di mana mengkonsumsinya dapat difungsikan untuk kesehatan tubuh jangka panjang. Selain dari efek samping yang cukup rendah, Bapak Ibu saya dapat katakan, karena efek samping ini sendiri dapat menekan obat-obatan kimia, dan penjelasannya sebagai berikut ini Bapak Ibu. HS Pro, Herbal Smart Way Propolis Bapak Ibu. Kita ketahui di awal tadi Bapak Ibu bahwasannya penyusun-penyusun daripada kesehatan ataupun bahan aktif alami, 3 di antara dari 7 yang di awal Bapak Ibu. Herbal ini digabung menjadi polyherbal di dalam produk HS Pro. Yakni ada terdapat propolis murni Bapak Ibu dengan kandungan yang tertinggi saat ini, habatus sauda yang telah diformulasikan sehingga tidak memberikan efek samping rasa mulas Bapak Ibu, namun memberikan efek terbaiknya, serta madu murni trigona Bapak Ibu. Ketiga campuran bahan alam ini telah diformulasikan dengan baik oleh pakar kesehatan, serta aman dikonsumsi jangka panjang dan tidak menimbulkan efek samping. Namun sebaliknya Bapak Ibu, dapat dikonsumsi bersamaan dengan obat-obatan yang telah dirasakan oleh dokter Bapak Ibu yang Bapak Ibu percayai, atau di mana Bapak Ibu telah melakukan diagnosa dan pengobatan rutin. Serta Bapak Ibu, karena mekanisme dari produk HS Pro itu sendiri adalah sebagai adjuvan atau sebagai produk yang difungsikan meningkatkan percepatan serta penyerapan dan meningkatkan efektivitas pengobatan yang dikonsumsi, atau dapat juga dikonsumsi secara tunggal Bapak Ibu. Tadi Bapak Ibu di awal saya katakan bahwasan dapat digunakan bersama dengan resep-resep dokter, tapi Pak, saya tidak menggunakan obat-obatan dokter saat ini. Maka Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena penggunaan secara tunggal ataupun secara kombinasi merupakan salah satu pilihan terbaik Bapak Ibu. Dan jangan Bapak Ibu menganggap sepele pada penyakit-penyakit tertentu. Lebih baik Bapak Ibu menjaga kesehatan daripada mengobati, bukan? Untuk itu Bapak Ibu, untuk penggunaan HS Pro dan juga bagaimana mekanismenya akan kita bahas pada slide berikut ini Bapak Ibu. Yang pertama, di dalam HS Pro Bapak Ibu tadi terdapat propolis murni, habatus sauda, dan madu murni trigona. Bagaimana mekanisme kerja propolis dalam menjaga kesehatan jantung? Bapak Ibu berdasarkan penelitian, dan ini data ini saya dapatkan dari Propolis and Cardiovascular Health, a review of current evidence, berdasarkan review artikel Bapak Ibu juga dapat melakukan pengecekan di website ini yang terlampir berwarna biru Bapak Ibu, di mana menyatakan propolis memiliki antioksidan yang merupakan kaya akan flavonoid serta fenolik yang didapatkan dari bahan alam Bapak Ibu. Bertindak sebagai antioksidan kuat, di mana antioksidan kuat ini mampu memberikan sensasi relaksasi terhadap aliran darah kita. Antioksidan ini memampukan tubuh untuk menetralisir radikal bebas yang dapat merusak sel-sel jantung Bapak Ibu dan penyakit-penyakit jantung lainnya. Di mana antioksidan yang kuat ini difungsikan juga untuk menekan stres oksidatif yang dapat dari luar tubuh atau yang dihasilkan oleh tubuh kita pada saat kita sedang stres. Dan paling utama juga Bapak Ibu, pada pasien dengan mengalami keadaan sakit jantung sering terjadi inflamasi berat. Bapak Ibu, propolis memiliki sifat antiinflamasi yang dapat membantu mengurangi peradangan pada pembuluh darah dan juga jantung dan juga syaraf. Peradangan kronis ini merupakan faktor resiko utama penyakit jantung. Karena Bapak Ibu tadi ketika kita lihat gambarannya, salah satu daripada gejala daripada yang terjadi jantung adalah nyeri berlebih pada bagian dada. Dan Bapak Ibu dapat melakukan pengecekan setelah dicek tidak terjadi penyakit jantung, justru normal, lalu Bapak Ibu ini menjadi salah satu pemicu penyakit jantung itu sendiri. Karena terdapatnya radikal bebas dalam tubuh kita, di mana tubuh kita ini dengan sangat pintar sekali memberikan impuls atau memberikan yang namanya salah satu langsangan kepada dalam kita sebagai gambaran saat tubuh kita terjadi radikal bebas menyerang sel-sel tubuh kita. Pada saat yang utama juga Bapak Ibu mencegah pembekuan darah. Propolis ini dapat membantu mencegah pembekuan darah abnormal dalam tubuh kita Bapak Ibu. Di mana pembekuan darah itu sering sekali menyebabkan serangan jantung, bahkan stroke. Pada aliran darah besar, mungkin jantung, namun pada aliran darah kecil di otak khususnya,
terjadi stroke Bapak Ibu. Dan ini Bapak Ibu kita perlu aware, perlu perhatian khusus karena Bapak Ibu manifestasi klinis dari penyakit jantung bukan hanya jantung itu sendiri, tapi kepada sistem syaraf motorik dan juga sistem syaraf secara menyeluruh di dalam tubuh kita. Dan ini berdasarkan jurnal penelitian Bapak Ibu sekali lagi mengenai propolis and cardiovascular health, the review of current evidence. Selanjutnya Bapak Ibu yang terhormat, ada habatus sauda yang terdapat juga di dalam HSCO. Bagaimana mekanisme kerja habatus sauda atau jintan hitam itu untuk menjaga kesehatan jantung? Habatus sauda sendiri menurunkan tekanan darah Bapak Ibu, yang dimana kita juga sudah bahas di minggu lalu, sebagaimana mekanisme kerja dari habatus sauda itu sendiri dapat membantu menurunkan tekanan darah tinggi yang menjadi salah satu faktor penyakit utama jantung. Menurunkan kolesterol, karena membantu menurunkan kadar kolesterol LDL Bapak Ibu, low density lipid atau kolesterol jahat. Dan Bapak Ibu mungkin pada saat pengecekan darah puasa sering juga ditampilkan data trigliserida. Karena ini juga Bapak Ibu berhubungan dengan terjadinya penyakit jantung. Menurunkan kolesterol, meningkatkan. Kalau tadi yang diturunkan LDL Bapak Ibu, LDL itu yang lemak. Yang paling penting meningkatkan kolesterol HDL karena mengaktifasi dari hepatik ataupun hati kita untuk menghasilkan, menggunakan yang namanya kolesterol atau rantai panjang, lemak rantai panjang tersebut menjadi lemak rantai pendek yang berfungsi sebagai kolesterol baik yang digunakan dalam otot tubuh kita, termasuk otot jantung. Mencegah pembekuan darah Bapak Ibu. Tadi kalau propolis untuk membantu pencegahan pembekuan darah, diaktifasi kembali, ditingkatkan kembali fungsinya oleh habatus sauda, yang mana juga dapat membantu mencegah pembekuan darah yang merupakan salah satu terjadinya penyakit jantung dan stroke tadi Bapak Ibu. Dan kembali Bapak Ibu, data ini didapatkan berdasarkan Nigel Sativa Black Seed and its a potential benefit for the cardiovascular health. Dan ini Bapak Ibu dapat lihat pada artikel yang terdapat di bawah. Bapak Ibu dapat lihat langsung dan kunjungi artikel tersebut, dan Bapak Ibu juga dapat baca serta bandingkan terkait apa yang saya jelaskan hari ini. Mekanisme kerja madu trigona Bapak Ibu. Madu trigona berbeda dengan madu-madu pada umumnya, di mana madu trigona didapatkan dari lebah apis trigona. Yang menjaga kesehatan jantung pada madu murni trigona ini adalah antioksidannya. Dan pada saat yang sama, antioksidan yang didapatkan dari propolis dan madu sangat baik sekali Bapak Ibu untuk mencegah terjadi kerusakan pada sel-sel jantung. Meningkatkan aliran darah Bapak Ibu karena pada saat yang sama memberikan impuls terhadap jantung kita, melancarkan daripada impuls tersebut sehingga dapat memberikan reaksi terhadap jantung untuk memompa darah. Sehingga pada saat yang sama mampu meningkatkan aliran darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Mencegah aritmia Bapak Ibu, di mana madu trigona dapat mencegah aritmia atau kegagalan jantung pada irama jantung kita yang tidak beraturan. Mungkin Bapak Ibu sering melihat di TV-TV ya Bapak Ibu yang gambarannya seperti naik turun tersebut, itu kita sebutkan sebagai irama jantung. Bapak Ibu juga dapat membantu kesehatan jangka panjang dengan menurunkan kolesterol. Karena Bapak Ibu, daripada madu sendiri memiliki kandungan gula yang baik yang mana digunakan sebagai energi tersebut juga difungsikan untuk menurunkan tekanan darah ataupun kolesterol Bapak Ibu yang terdapat dalam tubuh kita, termasuk juga trigliserida. Data ini juga Bapak Ibu berdasarkan penelitian Honey and Cardiovascular Disease, a systematic review of clinical trial. Bapak Ibu juga dapat menghubungi langsung, dapat melihat pada artikel di bawah ini Bapak Ibu. Setelah kita membahas mengenai HSCO, bagaimana mekanisme kerjanya dan bagaimana Bapak Ibu dapat mengkonsumsinya jangka panjang, Bapak Ibu juga dapat melihat salah satu produk dari SmartWay yang luar biasa yang tidak kalah baiknya Bapak Ibu, yakni Gamasel. Dengan poliherbal dengan kandungan oligopeptida terbaik saat ini, yang paling tinggi Bapak Ibu bahkan mengalahkan saya katakan produk-produk kesehatan lain yang mengandung peptida di luaran, yang justru memang juga saya lihat perbandingan harganya sangat tinggi di kita Bapak Ibu tinggi itu, tetapi fungsinya jauh lebih baik daripada itu. Yang pertama, Gamasel adalah produk kesehatan yang diformulasikan dalam bentuk serbuk yang mampu larut dengan sempurna di dalam air dengan teknologi yang mutakhir Bapak Ibu dan terkini sehingga dapat cepat diserap oleh tubuh kita. Di mana tubuh kita Bapak Ibu butuh dalam penyerapan tercepat
khususnya untuk sel tubuh yang berukuran mikro, dan di sini ukuran kita Dalton Bapak Ibu, sehingga ukuran sel yang lebih kecil dapat masuk ke dalam sel-sel di dalam tubuh kita dan memberikan reaksi untuk mempercepat regenerasi sel tubuh guna melawan berbagai penyakit degeneratif dan kandungan dari gamma sel sendiri, yakni pertama, inulin, yang kedua, soy oligopeptida, yang ketiga, resveratrol, dan yang keempat, premix vitamin dan mineral lengkap untuk Bapak Ibu untuk menjaga kebutuhan dan juga melengkapi keperluan kita sehari-hari. Selain daripada ini Bapak Ibu, tentu setelah kita sudah membahas bagaimana gamma sel dan isinya serta komposisinya, perlu kita bahas bagaimana mekanismenya di dalam kesehatan tubuh kita. Sehingga Bapak Ibu juga pada saat ini, hari ini mengenai jantung, bagaimana mekanismenya di dalam tubuh kita, khususnya untuk kesehatan jantung. Mari kita bahas. Pertama, mekanisme bahan aktif dari gamma sel untuk kesehatan jantung, yakni inulin. Inulin untuk meningkatkan kolesterol HDL, high density lipid, Bapak Ibu. Adalah inulin membantu meningkatkan kadar kolesterol. Setelah di dalamnya, Bapak Ibu, inulin ini terdapat dari tanaman yang memiliki sifat fiber atau sebagai probiotik untuk meningkatkan penyerapan toksin di usus dan pembuangannya melalui feses. Pada saat usus yang bersih, Bapak Ibu, otomatis penyerapan dengan cepat. Dan pada saat penyerapan tersebut terjadi, menurunkan trigliserida. Karena trigliserida itu diserap Bapak Ibu di dalam usus halus juga, dan difungsikan menjadi energi di dalam tubuh kita. Diubah menjadi HDL, Bapak Ibu. Pada saat yang sama, HDL menjadi meningkat. HDL yang meningkat akan memberikan reaksi baik pada otot-otot. Sehingga Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu melihat orang yang terlihat segar, bugar, khususnya tubuhnya terlihat seperti atletis, Bapak Ibu, atau atlet-atlet tersebut, sering sekali akan tinggi adalah HDL-nya, bukan kolesterolnya. Karena kolesterol jahat, kan Bapak Ibu ya, kita dengar, LDL itu kolesterol jahat ya Bapak Ibu, yang jahat tersebut diubah menjadi kolesterol baik. Dan pada saat yang sama berfungsi untuk kesehatan otot jantung, otot tubuh, dan otot-otot organ-organ tubuh lainnya. Menurunkan trigliserida tadi Bapak Ibu, karena toksin tersebut telah dibuang dari dalam usus kita, dan pada saat yang sama Bapak Ibu ketika toksin telah terbuang, usus mendapat menyerap dengan baik trigliserida, dan pada saat yang sama pula memberikan reaksi perpanjangan, yakni sensitivitas insulin menjadi meningkat. Inulin ini sangat baik Bapak Ibu dikonsumsi pada pasien diabetes juga. Dan mungkin minggu depan akan menjadi materi luar biasa Bapak Ibu, sedikit bocoran, baik itu stroke atau juga penyakit diabetes. Bapak Ibu dapat bantu saya nanti di akhir bagaimana yang ingin kita bahas di minggu depan setelah dari materi. Inulin ini dapat membantu meningkatkan sensitivitas insulin karena kadar gula darah yang Bapak Ibu dalam tubuh kita, setelah sensitivitas insulin ditingkatkan, insulin ini membantu memasukkan gula darah dalam tubuh ke dalam sel diubah menjadi energi dan otomatis mengurangi resiko diabetes. Diabetes tadi Bapak Ibu di awal kita bahas adalah salah satu faktor utama terjadinya penyakit jantung. Jadi Bapak Ibu, inilah mekanisme kerja dari inulin. Dan data ini Bapak Ibu kami dapatkan berdasarkan penelitian dari Inulin and Cardiovascular Health, a review of the current evidence base. Bapak Ibu dapat mengunjungi langsung untuk artikel di bawah ini. Bapak Ibu, ini gambaran secara kimia atau chemical daripada inulin. Namun Bapak Ibu, inulin bukan produk kimia, tapi produk herbal alami yang memiliki fungsi, kami sebut sebagai fitokimia, yang memberikan efek secara tanaman, tapi memiliki fungsi dari gugus kimia. Mekanisme bahan aktif soy oligopeptida Bapak Ibu. Kalau tadi kita bahas dari inulinnya, sekarang kandungan yang tertinggi dalam gamma sel menjadi kita bahas. Pak Perwira, kenapa di nomor 2 kan? Karena setelah dibersihkan terlebih dahulu Bapak Ibu usus kita, maka dilakukan yang namanya activating atau mengaktifasikan Bapak Ibu sel-sel di dalam tubuh kita untuk mempercepat regenerasinya. Bapak Ibu, produk gamma sel bukan produk yang dibilang sebagai stem cell, tetapi produk pengaktifasi stem cell di substrat tulang belakang. Sekali lagi saya katakan, gamma sel bukan produk stem cell, tetapi produk pengaktifasi stem cell. Sehingga stem cell yang diaktifasi Bapak Ibu, secara usia stem cell tubuh kita mengikuti juga perkembangan usia kita semakin melemah dalam melakukan regenerasi sel. Tetapi ketika diberikan suatu produk yang baik,
yang mampu mengaktifasi stem cell tersebut otomatis. Dengan tubuh yang bijaksana dan pintar ini, Bapak Ibu, akan memberikan reaksi percepatan terhadap stem cell untuk melakukan yang namanya regenerasi sel tubuh. Regenerasi sel tubuh tersebut dapat mengatasi berbagai penyakit, Bapak Ibu. Dan itu adalah salah satu yang pada saat ini sering dibicarakan di bidang dunia kesehatan. Bagaimana soy oligopeptida atau peptida dari kacang kedelai tersebut dapat membantu kesehatan tubuh kita, dan bagaimana mekanismenya? Pertama, menurunkan tekanan darah. Soy oligopeptida dapat membantu menurunkan tekanan darah, Bapak Ibu, yang mana hipertensi tersebut menjadi faktor resiko utama penyakit jantung, seperti yang mana kita bahas di minggu yang lalu. Meningkatkan fungsi endotel, Bapak Ibu. Endotel sendiri adalah difungsikan dalam tubuh kita yang untuk memajukan pembuluh darah kita ini menjadi dilatasi. Endotel ini membantu jaganya aliran darah, Bapak Ibu. Ketika terjadi yang namanya aritmia, itu bisa terjadi karena kekakuan pada aliran darah, penyempitan pembuluh darah, atau karena adanya plak atau kerak di pembuluh darah kita yang menjadikan terjadinya yang namanya vasokonstriksi, sehingga darah kita menjadi tinggi tekanannya. Tetapi pada saat yang sama, fungsi endotel kita ditingkatkan, maka terjadi yang namanya dilatasi, atau sel darah kita menjadi melonggar. Dan pada saat melonggarnya aliran pembuluh darah, otomatis darah di dalam kita menjadi lancar dan menurunkan resiko terkena penyakit jantung. Mengurangi peradangan atau inflamasi, Bapak Ibu, ini sudah sangat terbukti juga berdasarkan berbagai jenis jurnal penelitian, termasuk kami ambil dari review A Current of Evidence Soy Oligopeptida and Cardiovascular Health. Bapak Ibu juga dapat melihat langsung di dalam jurnal yang kami lampirkan untuk artikelnya di halaman berikut ini, yang berwarna biru, Bapak Ibu. Mekanisme resveratrol untuk kesehatan jantung. Resveratrol adalah dapat dari anggur, Bapak Ibu, ekstrak biji anggur, yang dimana digunakan sebagai antioksidan kuat selanjutnya. Selain terdapat antioksidan kuat di HS Pro, terdapat pula antioksidan kuat yang juga terdapat dalam gamma sel, di mana difungsikan untuk melindungi sel-sel jantung. Jadi Bapak Ibu, antioksidan bukan hanya menangkal maksud saya di sana virus, bakteri dan juga jamur, tetapi juga menangkal dari radikal bebas yang merusak sel-sel tubuh. Pada saat yang sama, Bapak Ibu, antioksidan ini menurunkan rasa nyeri dan meningkatkan kembali fungsi endotel. Ada dua, Bapak Ibu, fungsi endotel yang ditingkatkan dari bahan aktif yang terdapat di dalam gamma sel, yakni dari soy oligopeptida dan juga dari resveratrol. Dan ini semua berfungsi meningkatkan fungsi pembuluh darah kita, bukan hari ini, tapi bagi Bapak Ibu yang konsisten mengkonsumsi jangka panjang. Data ini Bapak Ibu berdasarkan Resveratrol and Cardiovascular Health, a review of the current evidence base dari jurnal di bawah ini. Kalau Bapak Ibu bisa lihat dan screenshot, nanti Bapak Ibu lakukan ketika yang sama, maka akan keluar jurnal yang dimaksud. Selanjutnya Bapak Ibu yang tidak kalah penting, Bapak Ibu mungkin sering sekali ketika setelah mengalami pengobatan dari dokter diberikan vitamin, itu sudah pasti karena beberapa reaksi kimia itu merusak daripada konstituen atau merusak yang namanya kandungan-kandungan vitamin dalam tubuh yang diproduksi dari makanan dan minuman yang kita konsumsi, karena beberapa vitamin tidak dapat diproduksi dalam tubuh, termasuk ADEK Bapak Ibu, vitamin A, vitamin B, B kompleks, dan vitamin D, dan serta vitamin kalsium. Dan Bapak Ibu, di dalam produk gamma sel terdapat premix vitamin mineral, yakni vitamin B kompleks. B kompleks membantu tubuh memproses homeostatein. Homeostatein ini adalah keadaan tubuh dia buat menjadi seimbang, Bapak Ibu. Asam amino yang tinggi untuk meningkatkan resiko penyakit jantung. Bapak Ibu, di mana asam amino yang tinggi ini, Bapak Ibu perlu perhatikan penggunaannya. Vitamin C, Bapak Ibu, sudah didapat di dalam tadi dari resveratrol sebagai antioksidan yang kuat, juga terdapat vitamin C sebagai antioksidan yang kuat juga, Bapak Ibu, untuk menangkal radikal bebas. Vitamin E termasuk juga salah satunya didapatkan dari omega juga, Bapak Ibu, di dalam tumbuhan yang berfungsi sebagai antioksidan lain yang membantu melindungi sel-sel tubuh serta memberikan yang namanya relaksasi terhadap sel syaraf, magnesium dan kalium. Dan ini semua Bapak Ibu sangat berfungsi bagi tubuh kita dan harus diserap dengan cepat di dalam tubuh. Dan tentunya usus harus bersih terlebih dahulu, Bapak Ibu. Maka kenapa inulin paling depan? Setelah melakukan yang namanya pembersihan,
maka penyerapan menjadi meningkat. Dan ini Bapak Ibu dapat kita lihat dalam jurnal penelitian di bawah ini. Bapak Ibu, vitamin-vitamin ini tidak hanya langsung didapatkan serta-merta demikian, tapi Bapak Ibu dapat konsumsi jangka panjang. Dan untuk Bapak Ibu yang mengkonsumsi baik dalam penggunaan pengobatan pasca penyakit serta menerima obat-obatan dari dokter, penggunaan gamma sel yang berfungsi untuk kesehatan jangka panjang dapat dikonsumsi Bapak Ibu 2 box 1 bulan. Karena dalam 1 box terisi 15 saset, Bapak Ibu cukup konsumsi 1 saset 1 kali sehari di pagi hari sesudah makan. Bapak Ibu, terima kasih, jagalah kesehatan kita dari sekarang, dan terima kasih juga bagi Bapak Ibu yang telah mendengarkan. Dan pada saat ini kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Saya kembalikan kepada Pak Sudrajat. Kepada Pak Sudrajat, dipersilakan. Baik, Pak Sudrajat. Cek, apakah suara saya masuk? Iya, masuk. Masuk, baik. Terima kasih, Pak. Ya, mungkin pada saat ini Pak Sudrajat mungkin lagi di mobil. Saya ambil alih boleh? Nanti jadi Pak Sudrajat ketawa ya, Pak. Ya, Bapak Ibu mungkin langsung, ya ada yang pertanyaan karena ini sesi tanya jawab. Ada Pak Randy. Pak Randy, silakan Pak, mohon izin. Ya, terima kasih Pak Wira. Wah, penjelasannya detail sekali ya. Jadi saya sangat terbantu karena dapat pengalaman dan pengetahuan baru nih. Yang saya mau tanyakan gini Pak Wira, kalau misalkan pasien itu sudah memakai ring gitu kan, otomatis ada beberapa kondisi pasien itu juga mulai menurun. Nah, kira-kira dosis yang tepat itu bagaimana, dan jika dia di jantungnya sudah koleksi banyak sekali ring, apakah berbeda dengan yang mungkin masih 1-2 ring aja? Nah, mungkin 2 pertanyaan itu dulu Pak Wira, terima kasih. Baik, bagaimana cara konsumsinya Pak ya? Ya. Bagaimana cara konsumsinya, lalu berapa dosisnya? Ya. Bapak Ibu hadirin sekalian, pada pasien-pasien yang telah menerima ring jantung, itu diakibatkan namanya vasokonstriksi Bapak Ibu. Itu yang pertama. Vasokonstriksi adalah keadaan dari saluran pembuluh darah menjadi kaku atau terjadinya aterosklerosis. Adanya lemak, adanya kerak-kerak yang menempel dari kolesterol jahat di aliran darah. Ini terjadi dalam jangka panjang. Perlu pengobatan dan perlu perhatian khusus, yakni dengan pemberian ring oleh tenaga kesehatan, yakni dokter. Dokter melihat skalanya sudah besar, Pak. Lalu diberikan ring. Itu terlebih dahulu mengenai patofisiologinya. Lalu kita masuk ke dalam pengobatannya. Bapak Ibu ketika telah menerima pengobatan dari dokter seperti ring jantung, pasti akan diberikan beberapa jenis pengobatan lain untuk menjaga pengencer darah, dan juga diberikan vitamin syaraf, termasuk mecobalamin, cyanocobalamin, dan B kompleks. Mungkin Bapak Ibu, karena yang ditanggung BPJS adalah B kompleks. Ya, produk kita, gamma sel dan HS Pro kombinasi adalah salah satu percepatan untuk penyembuhan penyakit tersebut. Dengan cara konsumsi, Pak. Yang pertama untuk pasien-pasien jantung, ring apakah aman? Sangat aman. Karena produk kita ini berbasis herbal dan juga adjuvan, bukan sebagai kimia tunggal yang dapat berinteraksi. Tetapi perlu diperhatikan cara penggunaannya. Yang pertama, untuk penggunaan HS Pro dan gamma sel secara bersamaan. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengkonsumsi gamma sel dan HS Pro pada penyakit jantung, mohon diperhatikan. Yang pertama, makan pagi. Makan atau sarapan pagi, bukan yang saya maksud makan besar Bapak Ibu, tetapi makan sedikit saja, karena gerak peristaltik khusus juga akan semakin baik dengan makan. Yang selanjutnya, gunakan gamma sel. Kenapa gamma sel dulu Pak Perwira? Ya, gamma sel juga Bapak Ibu di dalamnya terdapat yang namanya transport aktif dari soy oligopeptida. Dan soy oligopeptida ini segera dimasukkan ke dalam tubuh kita dan berfungsi Bapak Ibu sebagai motor, sebagai kendaraan yang akan membawa HS Pro yang tinggi akan antioksidan itu masuk ke dalam sel kita juga. Jadi Bapak Ibu, dia adalah seperti ojeknya yang akan mengantarkan antioksidan, vitamin mineral yang juga terdapat di dalam gamma sel masuk ke dalam sel tubuh kita, sehingga percepatan terjadi dalam regenerasi dan perbaikan. Bapak Ibu, pada pasien yang menggunakan ring jantung itu terjadi kematian sel.
Karena Bapak Ibu terjadi di sana penekanan oleh ringnya. Dan paling utama harus dilakukan regenerasi sel. Makanya Bapak Ibu banyak sekali orang yang suntik stem cell dengan harga 600 sampai dengan 1,2 miliar per 6 bulan itu merasa lebih lega karena terjadinya percepatan regenerasi sel pasca diberikan impuls yang namanya stem cell. Jadi Bapak Ibu, produk gamma cell difungsikan aktivasi stem cell tadi. Dan cara gunanya Bapak Ibu tadi, yakni 2 kali sehari, 1 saset untuk gamma cell. Pagi sesudah makan dan 2 jam malam sebelum tidur. Bagaimana dengan HSO-nya Pak Perwira? Maka gunakan HSO-nya Bapak Ibu 7 sampai 10 semprot berdasarkan skala nyeri yang terjadi Bapak Ibu. Jika terasa nyeri sekali gunakan 10 semprot 3 kali sehari. Jika terasa seperti biasa, karena dalam keadaan pengobatan Bapak Ibu gunakan 7 semprot. 7 semprot di pagi hari, sesudah makan dan minum HSO, jeda 10 menit, lalu gunakan yang maksud saya makan, gunakan gamma cell, lalu HSO, lalu obat-obatan dari dokter. Obat-obatan dari dokter sangat baik diberikan jeda waktu 10 sampai 15 menit. Tapi Pak Perwira kan itu udah lama, jadi makannya nggak gimana. Jangan khawatir Bapak Ibu. Konsumsi metabolisme tubuh berkisar di antara 1,5 jam sampai dengan 3 jam. Jadi penggunaan produk pasca atau sesudah makan adalah sangat baik di jeda berdasarkan waktu penggunaan. Ini mempercepat dan menstabilkan penggunaan obat bagi Bapak. Dan yang paling penting, jangan pernah mengganti-ganti waktu minum obatnya. Termasuk juga penggunaan gamma cell dan HSO-nya. Mungkin demikian Pak Randy untuk menjawab pertanyaan Pak Randy. Apakah cukup menjawab? Ya, terima kasih Pak Wira, jelas sekali. Terima kasih Pak Randy. Oke. Ya, baik. Pak Wira. Ya Pak. Saya tadi sedang keluar. Yes. Intinya tadi yang sudah dijawab sama Pak Wira untuk Pak Randy ya, jelas maka ring aman nggak untuk kita konsumsi produk dari Smartway ya, terutama gamma cell dan HS Pro-nya. Oke. Ya Bapak Ibu sekalian, di sini tadi kita sudah dengar paparan dari Pak Perwira tentang bagaimana untuk menjaga kesehatan jantung kita. Ya, dari tanda-tanda kesehatan jantung dan apa-apa saja yang bisa kita dapatkan untuk menjaga kesehatan jantung kita. Ya, tanda-tanda tadi dijelaskan dari beberapa menit ke belakang. Oke, Bapak Ibu sekalian, memang menurut Pak Wira tadi kesehatan itu investasi yang mahal. Betul Pak Wira ya? Ya, betul sekali Pak. Artinya kita harus menjaga kesehatan kita tatkala kita sehat, ya. Artinya terkadang orang lupa untuk menjaga kesehatan kita. Mohon maaf, saya sedang mobile, ya saya membantu acara ini dari mobile. Nah, jika Bapak Ibu yang ada di ruangan Zoom ini, di kesempatan acara Zoom ini, pertanyaan-pertanyaan, boleh silahkan Bapak pertanyakan lagi, bisa lewat chat atau langsung angkat. Ada Pak Ariko Pak yang ingin bertanya dan sudah raise hand. Oh iya, tadi ya. Oke, silakan kalau begitu pertanyaannya Pak Riko ya, silakan. Baik Pak, saya ada satu pertanyaan aja. Ini kalau untuk gamma cell apakah cukup efektif untuk penyakit jantung bawaan atau ada penyakit-penyakit bawaan yang lain misalnya yang berkaitan dengan bukan degeneratif ya, tapi kalau bawaan itu lebih pada genetik. Ya generatif ya. Nah, Oke, mungkin itu Pak. Thank you. Ya, terima kasih Pak Ariko. Mungkin tadi saya ingin langsung menjawab. Ya, mohon izin Pak Sudrajat. Ya, pada pasien dengan bawaan, penyakit jantung bawaan atau dikenal juga dengan generatif. Betul Pak, dari genetik yang diturunkan oleh orang tua kepada anak. Secara patofisiologi atau penyakit yang terjadi adalah ketika orang tua telah mengalami penyakit jantung dan juga dinyatakan masuk ke dalam tubuh. Karena memang Pak, genetik yang terjadi adalah tingginya LDL, trigliserid dan kolesterol dalam tubuh yang berfungsi untuk membentuk juga Pak. Sebenarnya LDL, trigliserida dan juga kolesterol berfungsi baik untuk regenerasi sel. Itu yang harus kita ketahui Pak. Tetapi jumlah yang berlebih di dalam tubuh menjadi penyakit.
Nah, pada saat yang sama, kolesterol itu yang berlebih akan diingat memorialnya oleh gen kita. Sehingga terjadi regenerasi yang sama. Duplikasi, pembentukan sel baru yang sama. Pada saat yang sama, ini akan diturunkan pada saat Bapak Ibu melakukan hubungan suami istri dan menjadikan suatu individu baru di dunia ini, termasuk anaknya. Nah, itu patofisiologinya. Lalu bagaimana farmakologinya dan pengobatannya? Adalah dengan penggunaan produk yang membaharui regenerasi selnya. Jadi apakah dapat, Pak? Jawabannya dapat, tetapi penggunaan produk yang konsisten, Pak. Karena penggunaan produk yang konsisten mempertahankan keadaan tubuh menjadi normal. Kalau mengobati secara sempurna, mungkin penggunaan obatan kimia jadi saran jika jangka waktu, interval waktunya singkat. Tetapi ini karena genotip, Pak, atau dari gen yang diturunkan, perlu pengobatan jangka panjang, yakni menggunakan obat herbal. Karena kita ketahui bersama, obat herbal adalah sebagai adjuvan. Tetapi dapatkah? Jawabannya saya dengan percaya mengatakan dapat. Tapi penggunaannya yang confidence, yang tetap percaya diri, dan tetap juga dengan konsisten. Mengapa demikian, Pak? Penggunaan gamma sel menurunkan atau sebagai hipolipidemik dapat menjadi salah satu teknik hipolipidemik atau menurunkan kolesterol. Kolesterol dalam tubuh anak atau individu seperti kita atau saya pribadi yang mungkin memiliki yang namanya resiko terjadi penyakit jantung dapat ditekan. Karena dengan tingginya HDL bukan LDL dalam darah saya, otomatis genetik yang akan saya turunkan kepada keturunan selanjutnya menjadi lebih baik. Itu yang pertama paling penting. Yang kedua adalah pengobatan dan juga jangka panjang. Pada saat jangka panjang, reaksi yang terjadi adalah menghindari dan bukan hanya mengobati. Ketika terjadi penghindaran, Pak, otomatis interval terjadinya penyakit jantung dapat berubah. Contoh pada usia 25 tahun seharusnya. Karena pada pasien genotik itu mungkin lebih cepat terjadinya serangan dibandingkan dengan orang tua yang atau genotik yang sebelumnya. Sehingga penggunaan yang sangat rutin kami anjurkan. Selain daripada itu, juga meningkatkan pola hidup sehat dan gaya hidup sehat dan makan teratur. Dari makanan-makanan dengan tinggi lemak dan perbanyak makanan tinggi serat juga termasuk seperti gamma sel. Jadi gamma sel ini, Pak, adalah dengan seperti namanya, gamma, artinya lengkap sudah. Mungkin begitu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan atas pertanyaan dari Bapak Ariko. Karena tadi Pak, bagaimana apakah dapat? Jawabannya dapat, dan bagaimana mekanismenya adalah dengan menekan dan perbaikan terlebih dahulu. Jadi Pak, ketika terjadi namanya reformulasi kalau dalam produk, nah ini terjadi regenerasi di dalam sel. Sel yang rusak tadi Pak akan mati karena umurnya adalah 2-3 bulan. Tetapi ketika terjadi terus pembaharuan yang baru, maka gennya bisa dibuang, bisa jadi. Tetapi informasi genetik tidak bisa hilang. Demikian Pak Riko yang dapat saya jawabkan. Baik, makasih jawabannya. Berarti ada zat apa yang mempengaruhi itu untuk untuk mempertahankan kondisi yang baik? Kondisi yang baik itu yang terdapat di dalam gamma selnya, Pak. Iya, inulinnya kah atau apanya? Oh, inulinnya bekerja secara untuk pembersihannya, Pak, cleansingnya. Lalu aktivasinya dulu, Pak, yang paling penting juga. Ada 3 aktivasi yang penting di sana. Aktivasinya dari? Saya oligopeptidanya dan juga dari resveratrolnya untuk kesehatan kesehatan syarafnya tadi, Pak, dan juga terdapat dari premix vitamin mineralnya. Ini 3 rangkaian menjadi satu yang tidak terlupakan dan terlepaskan, termasuk inulin yang terdapat di dalam formula gamma sel. Mungkin demikian Pak Ariko dapat saya jawabkan. Baik, makasih Pak Wira untuk jawabannya. Cukup menjawab. Ya, terima kasih Pak Ariko. Jika memang kurang jelas dapat ditanyakan, Pak. Bila perlu saya sangat menunggu Bapak Ibu menanya sampai jelas. Agar tentunya tidak ragu-ragu ya Pak Erik ya, Pak Sudrajat. Pertanyaannya agar teman-teman, oh gimana nih mekanismenya? Benar nggak sih demikian? Ini bukan hanya semata-mata sebagai pendapat, tapi berdasarkan literatur yang ada Bapak Ibu.
Bapak Ibu juga dapat baca penggunaan buku herbalku, atau juga nanti Bapak Ibu dapat melihat bagaimana mekanismenya. Jadi Bapak Ibu, kesehatan tubuh kita pahami dulu. Yang namanya kenapa sih sakit ini terjadi? Lalu di mana ya intinya yang harus diobati? Karena pengobatan adalah menekan daripada penyebabnya dan memperbaiki sebelum terjadinya tekanan tersebut. Jadi namanya ada preventif, ada kuratif, Bapak Ibu. Promotif, preventif, kuratif. Nah, ini juga Bapak Ibu perlu kita pelajari bersama ya. Ketika ada preventif, pencegahan, promotif sudah pengobatan, kuratif adalah untuk pencegahan jangka panjang. Jadi Bapak Ibu kita dapat lihat sebagaimana fungsi, penyebab, dan pengobatan. Demikian Pak, mungkin saya dapat jelaskan. Saya kembalikan kepada Pak Sudrajat. Oke, baik Pak Wira. Ya intinya kita di sini tadi pola-pola pengobatan, cara-cara pengobatan sudah dijelaskan Pak Perwira ya. Bapak Ibu sekalian, ya di sini dari organ jantung kita, kesehatan jantung kita ini sangat penting ya. Nah, jadi pertanyaan boleh nih saya sebagai moderator host juga bertanya Pak Wira ya. Tentu Pak. Ya banyak yang keluhan-keluhan jantung ini mulai terasa di atas usia 40 tahun ya, terutama masa-masa tua ya Pak Perwira. Betul. Nah, di sini apakah produk-produk kita seperti Ice Pro dan Gamastel itu kita wajibkan untuk konsumsi secara rutin setiap hari untuk mungkin anak-anak kita yang masih muda di usia belasan tahun, 20 tahun, itu apa perlu gimana konsumsinya agar mereka bukan tidak mungkin ya, mungkin bisa mempreventif dari keluhan-keluhan dari organ-organ kita. Itu Pak Firda. Ya, terima kasih Pak Sudrajat. Saya menjawab dengan satu kalimat, lifestyle. Ya. Jadi Pak, Gamasel dan HS Pro ini bukan lagi kewajiban. Kalau kewajiban seakan-akan kalau tidak dilakukan jadi dosa ya Pak. Tapi kita ganti menjadi lifestyle Pak. Ketika Anda batuk, jangan lupa HS Pro. One shoot, one kill your cold. Kira-kira gitu Pak. Artinya satu kali ketika Bapak Ibu batuk, jangan lupa HS Pro untuk disemprotkan di dalam mulut. Dan untuk regenerasi sel serta kesehatan jangka panjang, gunakan Gamasel juga Bapak Ibu. Lalu apakah ini bisa diwajibkan? Yes Pak. Karena tubuh yang sehat datang dari konsumsi superfood yang baik. Termasuk juga Gamasel Bapak Ibu. Gamasel ini bukan hanya sebagai produk polyherbal, tapi juga sebagai produk superfood Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu banyak sekali, khususnya untuk member-member yang mengatakan ketika mengkonsumsi Gamasel, kok nggak lapar ya? Tentu Bapak Ibu. Karena protein yang dikandung di dalam satu saset Gamasel sendiri, khusus untuk saya oligopeptidanya, sudah 25% dari 20 gram, berarti 5 gram Bapak Ibu. Angka kecukupan gizi kita terpenuhi dengan adanya Gamasel. Jadi Pak, bukan cuma untuk anak-anak muda yang malas gerak aja Pak, tapi untuk anak-anak muda yang lagi nge-gym. Biasanya menggunakan itu isolat protein Pak. Padahal isolat protein yang juga mereka cari ada dalam Gamasel. Harganya bahkan jauh lebih murah Pak dibanding yang satu gentong segede itu ya Pak ya. Satu gentong itu 3.500.000, isolat proteinnya paling hanya 21%, di kita isolat proteinnya 25%. Harganya jauh lebih murah. Saset perkandungannya sudah diatakar di dalam satu saset 20 gram. Nggak cuman isolat protein loh Bapak Ibu, dapat juga di dalamnya inulin, terdapat juga resveratrol dan vitamin mineral. So Bapak Ibu tidak perlu lagi mengkonsumsi vitamin mineral yang banyak seperti di luaran, yang harganya justru ada yang ratusan sampai jutaan. Bapak Ibu juga cukup konsumsi Gamasel. So jadi Pak, sudah jadi lifestyle. Kebiasaan menjadi lifestyle. Saya rasa sesuatu hal yang dibiasakan menjadi kebiasaan baik, dan kebiasaan baik dapat kita tularkan ke banyak orang untuk kesehatan jangka panjang. Demikian Pak Sudrajat, saya bantu jawabkan atas statement pertanyaan dari Pak Sudrajat tadi. Oke, baik Pak Perwira. Nah ini yang kita juga akan budayakan di semua keluarga kita. Jangan kita, kebanyakan orang kita ya, maaf yang saya lihat itu kuratif. Setelah sakit baru pengobatan. Tidak preventif, baru nanti promotif. Artinya sejak dinilah, sejak sekarang lah kita, keluarga kita yang terdekat, kita mengkonsumsikan superfood yang ada, terutama ya memang di Smartway menyediakan produk-produk yang
berkualitas. Mungkin itu Pak Perwira ya. Betul, betul sekali Pak. Dan Bapak Ibu juga jangan sampai keliru gitu, karena produk kesehatan di luar sana mengatakan ini juga termasuk superfood dari ikan luar negeri gitu katanya Pak Bapak Ibu, dari ikan ditangkap di suhu dingin misalnya begitu, dari ikan, saya kadang bingung Bapak Ibu apakah ada ikan di planet lain gitu ya Bapak Ibu. Jadi saya berpikir adalah katakanlah kebenaran, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Dan yang paling penting, bukakan data sebesar-besarnya, bagaimana mekanismenya, bagaimana fungsinya, apa yang terjadi, bagaimana ketika fungsi itu terjadi dalam tubuh, dan bagaimana dia memberikan reaksi, aktivasi, dan pengobatan pasca penggunaan. Itu penting sekali Bapak Ibu. Sehingga pasien melihat Bapak Ibu juga yang pada saat ini kita belajar bersama, memiliki modal penjelasannya. Bapak Ibu, penjelasan ini saya buat, saya usahakan dengan menggunakan bahasa awam, sehingga Bapak Ibu juga dapat menduplikasikannya, menjelaskannya kepada saudara-saudara kita, kepada anak, ataupun kepada keluarga, ataupun kepada seluruh tetangga kita, bahkan orang terdekat kita. Karena Bapak Ibu, menjelaskan berdasarkan berbasis fakta, itu jauh lebih baik daripada omong-omong saja. Demikian mungkin Bapak Ibu. Sedikit saya harapkan Bapak Ibu dapat pahami, sehingga dapat Bapak Ibu juga lakukan kepada banyak orang. Gak perlu menunggu jadi apoteker ya Bapak Ibu tentunya. Iya Pak Perwira. Artinya kita dapat penjelasan dari ahlinya. Kita nggak boleh kan dapat penjelasan yang bukan dari ahlinya. Nah, kita di sini baik dari saya seorang orang awam, ya sebagai marketing tentunya untuk product knowledge dan apa kandungan ingredient dari sebuah produk kan kita harus jelas ya. Tapi dengan kegiatan-kegiatan ini atau aktivitas Zoom ini kita menambah sebagai literasi kita, ya literatur kita, pemahaman kita terhadap sebuah produk. Oke, mungkin di waktu ke depan barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah dapat dari peserta Zoom kali ini Pak Perwira. Kita tunggu ya teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Baik, Pak. Yang mungkin sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa ditanyakan di acara ini. Silakan Bapak Ibu, kami tunggu pertanyaan-pertanyaannya yang seputar kesehatan jantung yang tadi telah dibahas oleh Pak Perwira. Mungkin bukan hanya kesehatan jantung ya Pak, mungkin ada Bapak Ibu yang menemukan penyakit di lapangan atau yang lain yang mungkin menjadi keyword atau mungkin pertanyaan, aduh ini agak sulit, kapan yang dibahas? Bapak Ibu, kita terbuka untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut. Bapak Ibu jangan khawatir, karena memang di sini di hari Sabtu, Bapak Ibu kita buka ruang sebebas-bebasnya untuk mengkomunikasikan, menginformasikan, atau mungkin menjudge yang disampaikan oleh saya sebagai farmasi. Ada yang mungkin Bapak Ibu ketemu katanya di luar sana, yang katanya ya Bapak Ibu, saya terima juga. Karena kita harus melihat faktanya, bukan katanya. Mungkin Bapak Ibu boleh kita bukakan kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin mengkonfirmasi atau bertanya. Ya, saya lagi boleh? Baik, Ya, jadi boleh Pak. Pak Randi. Ya, langsung ya. Kelamaan ngetik jari saya keriting nanti. Silakan, Jadi Pak. gini, Pak Wirah, yang sering kita alami juga di lapangan ya, mungkin ini bisa juga mewakilkan teman-teman, yaitu bagaimana untuk lebih meyakinkan calon pasien kita untuk mereka bisa lebih mudah menyerap produk-produk yang memang sangat baik untuk mereka, yaitu HS Pro maupun Gamasel, yang mana mereka dalam bayang-bayang dokter yang sedang menangani mereka. Maksud saya gini, jadi kan misalkan tadi nih ada orang yang lagi konsumsi jangka panjang obat jantung, obat darah tinggi, bahkan mungkin untuk obat diabetes. Nah, pada saat kita mau memberi solusi yang baik supaya mereka lepas dari kimia, supaya mereka bisa menjaga ginjal mereka untuk di masa depan. Nah, kadang kan mereka malah menganggap kita ini sebagai modus gitu kan. Nah, mereka dengan solusi mereka oke, nanti saya coba tanyakan ke dokter gitu kan. Padahal mereka tanpa sadar masuk dalam jebakan dokter tersebut gitu kan, karena kalau mereka lepas dari obat dokter itu kan dokternya juga pasti nggak happy lah, kebanyakan kan yang saya temukan memang seperti itu. Nah, kira-kira untuk menselaraskan bahasa
bagaimana enaknya supaya kita meyakinkan teman-teman ini yang kasihan kan sudah habis puluhan bahkan ratusan juta untuk dokter, ya kan bisa kita alihkan ke produk yang memang sangat bagus untuk mereka, bahkan lebih hemat, bahkan bisa gratis kalau kita jalankan konsep bisnisnya kan gitu Pak Wira. Nah, kurang lebih bahasanya yang paling enak itu bagaimana nih? Oke, terima kasih Pak Wira. Mungkin yang dimaksud juga oleh Pak Randy bahasa yang paling simpelnya gitu ya Pak ya. Karena kan kita biar bisa nih member-member ataupun juga pasien langsung mengerti. Paling gampangnya adalah Pak saya rasa adalah Bapak Ibu diberikan pertanyaan terlebih dahulu. Saat ini Bapak Ibu mungkin dengan kecerdasan teknologi saat ini Bapak Ibu boleh bantu paling tidak ketik di Google apa yang dimaksud dengan stem cell. Kita masuk dari sana Pak. Stem cell itu udah pasti Pak katanya nggak usah mengobatin lagi lah, nggak usah operasi lah, nggak usah ini gitu. Banyak saat ini Pak. Karena yang pada saat ini lagi booming kan stem cell ya Pak ya. Bapak Ibu hadirin sekalian, yang harganya nggak murah loh, harganya sangat mahal. Ada sampai dengan 600 juta. Atau ada ya Pak yang kecil, harga 20 juta Pak Wira, tapi cuma 1 mili. Tapi untuk mencukupi kebutuhan hidup, ya 20 juta aja Pak, 1 mili itu nggak cukup. Bahkan belum memberikan reaksi. Atau Bapak Ibu juga dapat membandingkan dengan pasca pengobatan, obat-obatan dari dokter, berapa harganya. Apalagi khusus penyakit jantung Pak. Harga obatnya saja yang generik, katakan seperti Kandesartan, udah mahal. Jadi Bapak Ibu paling gampang dan paling mudahnya adalah berapa jenis obat yang diberikan oleh dokter kepada Bapak dan Ibu yang dalam keadaan sakit tersebut. Itu dulu Pak. Dibanding dengan pengobatan secara holistik ya kita katakan Bapak Ibu, yaitu menggunakan stem cell tadi. Itu dulu Pak. Sudah itu, Bapak Ibu sebenarnya ada nggak sih stem cell dalam tubuh kita? Oh nggak tahu saya. Yang begini. Gitu ya Pak ya. Mungkin sebagai bahasa penghindarannya. Jika kita kombinasikan kembali kalimat kita. Bapak Ibu dibandingkan menggunakan obat-obatan kimia yang lebih dari satu tersebut. Satu saja memberikan efek samping yang mungkin saja sangat mungkin bahkan terjadi. Bapak Ibu konsumsi. Gitu Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa tidak mengkonsumsi produk kesehatan yang berfungsi jangka panjang, aman untuk kesehatan Bapak Ibu, serta memberikan efek yang baik untuk kesehatan. Bahkan Bapak Ibu konsumsi sekalipun dengan obat-obatan dari dokter. Itu juga Pak kalimat yang kedua. Yang ketiga baru statementnya Bapak Ibu. Penguatan dari Bapak Ibu juga tentunya. Menggunakan produk ini, Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Karena produk ini adalah produk adjuvan, Pak. Produk yang berfungsi mempercepat pengobatan dari dokter ataupun sebagai pengobatan tunggal pasca Bapak Ibu keadaan sakit atau setelah Bapak Ibu mengalami yang namanya sakit baik di tubuh, baik di seluruh organ tubuh. Bapak Ibu ini tidak mengobati cuma satu. Tidak cuma satu. Dan tidak spesifik itu saja. Tapi secara keseluruhan general di tubuh Bapak Ibu. Saya nggak percaya Pak. Memang Bapak Ibu sering sekali pasti pasien. Akan saya tanyakan ke dokter. Bapak Ibu silakan memberikan pertanyaan kepada pasien tersebut. Apakah dokter tersebut sudah memang berbasiskan bahan alam atau justru berbasiskan bahan kimia? Serta bagaimana efeknya? Atau mintakan saja Bapak Ibu. Dokter tersebut jelaskan yang namanya mekanisme kerjanya di dalam tubuh. Bagaimana yang namanya Bapak Ibu ada juga absorpsi, distribusi, metabolisme di dalam tubuh. Mungkin teman-teman saya sejawat lainnya, dokter dan juga yang ini, yang lain tidak punya waktu Bapak Ibu. Tetapi di sini, di Smart Way, kita memberikan waktu terbaik bagi teman-teman, member, bahkan para leader untuk bertanya secara langsung. Anytime, kami akan berikan waktu Bapak Ibu untuk bertanya dan menjawab secara langsung. Dan kami, support system Smart Way Academy Badani, siap membantu Bapak Ibu. Mungkin demikian Pak Randy, saya jawabkan. Jadi tekniknya yang pertama, dekatin dulu membernya kan Pak. Tadi tanyakan, aman yang mana? Saya simpulkan, aman yang mana? Satu produk
atau lebih dari beberapa produk? Yang kedua, aman jangka panjang mana Bapak Ibu? Satu produk atau lebih dari satu produk? Yang kedua, bagaimana reaksinya dalam tubuh? Mungkinkah dokter juga memberikan garansi terhadap penggunaan obat tersebut? Saya rasa Bapak Ibu pernah melihat ya, terasa paling tidak efek samping dari pengobatan. Yang paling gampang sekali pada pengobatan jantung adalah lemas, Bapak Ibu. Lemas. Lesi, letih, lesu, lemas. Nah, penggunaan gamasel justru kebalikannya, Pak. Makanya mungkin kekuatan kita adalah di produk. Pasien harus menggunakan produknya dulu, coba. Gitu, Pak. Ketika pasien sudah coba, rasakan, maka produk yang berbicara. Bukan kita lagi yang berbicara. Demikian Pak Randy. Kesimpulan untuk jawabannya tadi, Pak. Apakah cukup panjang ya? Saya rasa memang agak sedikit panjang ya, Pak ya. Sekarang 3 itu. Hanya saya kembali ke hasilnya, Pak. Terima kasih Pak Wira, karena kemarin itu saya temukan ada satu dokter ya, 3 spesialis malah di dalam titelnya dia itu memberikan resep ke pasien yang saya datangi itu sudah dikonsumsi cukup banyak. Kalau dia keluarkan botolnya itu mungkin ada sekitar 50 sampai 60 botol itu. Nah, terus saya cek botolnya kok polosan, kok putih. Ya kan, terus saya tanya, loh BPOM-nya di mana ini Bu? Gitu kan. Dijawabnya, wah saya nggak cek itu Pak, nggak tahu gitu loh. Walaupun memang dia pakai embel-embel herbal juga katanya gitu loh. Tapi ya saya berpikir, wah ini kok apa ya, dokter sekelas spesialis gitu, apalagi spesialisnya kereta kan, nggak cuma 1, tapi 3. Tapi produknya kok nggak ada BPOM. Yang mana kalau kita sendiri belum cerita komposisi, belum cerita khasiat, sudah ditodong, mana BPOM-nya? Ini kalau nggak sembuh gimana? Nah, kadang kan hal yang baik yang mendatangi kita itu kita sudah curiga. Tetapi tanpa sadar, apa produk yang sebetulnya mungkin tidak baik untuk kita, mungkin juga di masa depan, itu kita percaya saja karena hipnotis satu titel gitu loh. Makanya saya juga bersyukur sekali, saya berterima kasih sekali Pak Wira sangat support produk kita, karena saya lihat juga Pak Wira sangat komitmen ya dengan sumpah jabatan yang Pak Wira emban gitu kan, bahwa memang Pak Wira berkewajiban untuk berbagi hal yang memang baik, bukan karena segi komersil ya, tapi memang dari segi kualitas untuk pasien-pasien nanti yang kita temui di lapangan. Sekali lagi itu rasa terima kasih saya Pak Wira juga untuk jawabannya sangat memuaskan. Semoga spirit Pak Wira ini bisa saya teruskan lah di lapangan. Seperti itu. Terima kasih Pak Wira. Terima kasih juga Pak Randy. Terima kasih sekali. Bapak Ibu, saya juga memang bukan hanya mengatasnamakan atas jabatan tadi yang disampaikan Pak Randy ataupun komersial dan lain. Tapi kita harus bersama-sama Bapak Ibu. Di SAM kita punya 3 misi mulia. Dan 3 misi mulia itu kami akan membantu terus bersama. Juga dengan Bapak Ibu bergandengan tangan. Dan saya harap tidak putus sampai saya. Dan Bapak Ibu harus kita bersama-sama mensehatkan Indonesia. Mungkin pada saat ini terasa yang namanya sulit, tapi yakinlah Bapak Ibu, kesulitan saat ini akan berbuah manis di depan hari. Karena faktanya produk ini baik sekali untuk kesehatan. Dan ini sudah dibuktikan berbagai jenis penelitian. Dan penelitian itu single Bapak Ibu, single penelitian. Kita gabungkan dari beberapa penelitian, ternyata sama, selaras. Bahkan ketika dicobakan dalam penggunaan produk, banyak pasien memberikan kesaksiannya langsung. Ada yang menyatakan Bapak Ibu terasa langsung segar, langsung jreng, seperti minum minum obat penguat katanya gitu Bapak Ibu. Karena memang tadi Bapak Ibu, protein peptida ini menjadi salah satu poin strong kita. Peptida untuk gamma sel. Kalau di luaran Bapak Ibu produk yang mengatakan peptida, kalau saya dengar dari Pak Erik, diambil peptidanya katanya tinggal ini ya Pak, tinggal sirup ya Pak. Produk kesehatan lain ya Pak. Tapi di kita Bapak Ibu, sekalipun peptidanya, misalkan, tapi itu tidak mungkin terjadi, dihilangkan peptidanya Pak Wira, apakah akan bagus ini produk? Tetap bagus Bapak Ibu. Inulinnya masih ada, resveratrolnya masih ada, premix vitamin mineralnya masih ada. Lalu Pak Wira, saya mau hilangkan maltodextrinnya, katanya begitu misalnya. Dihilangkan lagi Pak ininya, resveratrolnya, dihilangkan lagi Pak. Ininya 3 lagi Pak dihilangkan. Bapak Ibu, itulah bedanya produk poli herbal dengan herbal.
Bapak Ibu coba di produk herbal, hilangkan kurkuminnya. Itu produk kalau nggak langsung terasa efek sampingnya, pasti akan langsung Bapak Ibu rasakan juga tidak manfaat dalam tubuh. Dan Bapak Ibu bedanya superfood juga menjadi informasi. Semakin banyak dikonsumsi, semakin baik. Termasuk Bapak Ibu, termasuk, sekali lagi saya katakan, termasuk IFC-5. Bapak Ibu boleh tidak mengkonsumsi yang namanya produk kesehatan tersebut, contoh paling dekat acetaminophen atau paracetamol 5 tablet sehari. Boleh nggak Bapak Ibu? Takut apa takut Bapak Ibu? Takut. Takut ya Pak ya? Nggak boleh Pak. Nggak boleh ya Pak ya? Nanti suhu. Ya. Kenapa justru gamma sel kita diminum banyak makin bagus ya Pak? Saya senyum Bapak Ibu. Karena memang nyatanya tubuh kita butuh protein tersebut. Dan protein tersebut tidak dihilangkan Bapak Ibu. Disimpan di cadangan otot. Disimpan di cadangan tubuh kita. Karena tubuh kita itu pintar Bapak Ibu. Tubuh kita itu pintar, cerdas, dan berhikmat. Makanya Bapak Ibu, kesehatan itu menjadi investasi. Karena kita yang menabungkan kesehatan itu di dalam tubuh kita. Jadi Bapak Ibu, jika mengenai harga saya rasa sangat affordable. Perlu Bapak Ibu lakukan namanya analisa. Di luaran Bapak Ibu satu saset isi 3,5 gram, isi 3 gram, isi 5 gram, harganya 4 juta, 5 juta. Itu dipaketin lagi. Dan gitu pas diminum kok jadi kayak just juice Pak Wira, ada yang bilang gitu Pak Ibu. Just juice. Saya jadi teringat nostalgia nih Bapak Ibu waktu saya SD. Ternyata iya. Memang produk-produk kesehatan tersebut tidak berani menunjukkan jati dirinya Bapak Ibu. Jadi ditutupin dah tuh dengan rasa-rasa ya minuman serbuk. Jadi Bapak Ibu itu kelebihan kita, Bapak Ibu juga harus berani dan percaya diri, serta Bapak Ibu juga sudah konsumsi produk. Karena Bapak Ibu yang mengkonsumsi produk yang akan merasakan. Jujur Bapak Ibu, saya juga sering merasa lemas karena memang ada beberapa aktivitas ya yang kita lakukan pasti terasa sampai malam Bapak Ibu. Minum gamma sel di malam hari kok justru strong ya, enak, dan bahkan tidurnya jauh lebih lelap. Karena memang Bapak Ibu, protein ini di dalam tubuh banyak fungsinya. Ada kurang lebih yang mungkin dapat saya bagikan hari ini ada 12. Pertama, untuk regenerasi sel. Yang kedua, untuk perbaikan. Yang ketiga, menekan berbagai jenis radikal bebas. Yang keempat, membantu menetralkan yang namanya asam amino Bapak Ibu. Asam amino esensial yang dalam tubuh dibutuhkan. 4, memberikan makanan bagi sel. 6, membantu juga Bapak Ibu menetralkan segala jenis hormon-hormon Bapak Ibu. Cerebral, cerebrum, yang ke-7 sebagai transporter aktif. Jadi Bapak Ibu, 7 saja yang saya jelaskan. Ini saja kalau dijelaskan satu persatu per hari ini. Tidak cukup hari ini Bapak Ibu untuk bagaimana mekanismenya. Karena memang di dalam tubuh kita itu kompleks sekali. Dan ini baru beberapa irisan-irisan luar yang berfungsi sampai ke dalam tubuh kita. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir lagi penggunaan produk yang baik untuk jangka panjang. So harus percaya diri Bapak Ibu juga. Selain pengobatan diiringi dengan doa dan juga keyakinan. Jangan Bapak Ibu minum paracetamol yakinnya bisa obat kanker. Pernah sih Bapak Ibu saya dengar, yaitu namanya apa ya, teknologi pengobatan alam bawah sadar. Jadi Bapak Ibu juga harus yakini produk yang Bapak Ibu konsumsi termasuk produk kita. Selain sudah bagus secara teknologi, juga bagus secara harga. Apalagi jika Bapak Ibu tambahkan dengan keyakinan Bapak Ibu dalam mengkonsumsinya jangka panjang dan konsistensi. Itu mungkin Pak yang dapat saya tambahkan. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaannya mungkin terkait demam atau penyakit lain, komorbid atau non komorbid, genetik atau generatif? Pak Aris Habibie ada bertanya, muncul nggak ya? Pak Aris Habibie ada Pak? Ada hari ini? Ya, tadi saya tulis tadi. Ya. Cuman saya ini aja nih nggak apa-apa. Jadi maksud saya ini kan nanti sebentar lagi ada momen mudik Lebaran. Nah, apakah bisa gamma sel yang dicampur ke dalam air mineral itu bertahan, misalnya nggak mau ribet, kalau driver kan nggak mau ribet ya, langsung dimasukkan ke dalam mineral, kemudian disimpan
dipakai sepanjang perjalanan gitu. Kalau misalnya Jakarta Jogja kan bisa 8 sampai 9 jam misalnya, itu bertahan selama 8 jam itu bagus enggak itu dicampur dengan air mineral, Pak? Makasih. Ya, baik. Terima kasih, Pak Aris. Wah, ini pertanyaannya tentang namanya stabilitas obat, Bapak Ibu. Kalau di ilmu pembelajaran Wira namanya ilmu stabilitas produk. Kalau obat, Bapak Ibu nggak tahan ya, dilarutkan dalam air, lalu didiamkan sejam saja tidak tahan. Tapi produk kita justru bisa, Bapak Ibu. Tetapi konsumsinya tadi, Pak, hanya saja kita mungkin sering sekali tidak ingat. Kan Pak, kalau yang pada individu atau orang-orang yang pergi perjalanan jauh, dibuka, ditutup, disebut dengan use that. Yang use that, Bapak Ibu. Ketika dibuka, ditutup. Nah, masalahnya Pak, ketika diminum, dibiarkan. Diminum, dibiarkan. Di sana kan Pak ada dari mulut dan bakteri di mulut bisa masuk ke dalam. Berapa banyak, berapa lama paling tahan? Bapak saya mungkin bisa sarankan, lebih bagus karena perjalanan jauh, gunakan 4 saset lah Pak. Per 2 jam, itu 1 saset. Jadi dilarutkan dalam air, minum lagi Pak. Untuk menghindari yang namanya capek. Pak. Jadi kalau cuma 1 saset, wah nanti dibilang nggak efektif Pak. Karena dilarutkan dalam 1 botol ini misalnya ya Pak. Wah dalam 1 botol ini Pak, itu harus dilarutkan 4 saset Pak. Selain memang untuk mengkonsumsi bagus, tapi juga untuk jangka panjang dalam artian perjalanan itu ya Pak. Itu mencukupi sekali pastinya Pak. Karena capek kok Pak, itu duduk 8 jam ya Pak ya, untuk mudik ya Pak Aris. Capek Pak. Iya 8 jam Pak itu. Jadi saya sarankan boleh sekali Pak, tetapi tetap jangan menggunakan air panas, jangan menggunakan air dingin, air biasa saja, dan hindarkan dari cahaya matahari langsung. Yang membuat suatu produk itu rusak Pak adalah cahaya matahari, namanya oksidasi. Atau juga bisa jadi karena panas matahari itu merusak Pak dari sel-selnya dalam gamma sel. Nggak kelihatan ya Pak ya di sini. Itu juga dilarutkan soalnya Pak. Dan itu Pak bagus kok Pak. Tapi kalau mobilnya pakai AC dan lain-lain, wah boleh dong Pak. Boleh. Hanya saja Pak pas nanti berhenti kan Pak, apalagi di tol mungkin macet ya Pak, di tol dibuka AC-nya. Panas-panasan rusak Pak jadinya. Tapi lebih baik kita sarankan tetap pada saat ingin dikonsumsi diseduh Pak. Jauh lebih baik. Jauh lebih relatif lebih baik dibanding dengan dilarutkan lama-lama gitu Pak. Itu beda lagi rasanya Pak. Loh, kok rasa stroberi ternyata anak ikut minum barusan minum stroberi gitu Pak. Ya Pak Aris ya, itu untuk guyonan Pak, tapi boleh. Sangat boleh, tapi saya sarankan hanya 2 jam ya Pak ya. Karena memang lebih dari 2 jam kemungkinan bukan cuma gamma sel Pak. Bukan cuma gamma sel. Semua minuman yang termasuk ada tutup botolnya, Aqua sekalipun, kita sebut merek lah ya Pak ya, Aqua gelas, Aqua yang lain, itu tetap saja Pak, paling maksimal itu 2 jam. Karena dia bentuknya adalah air. Air ini sebagai salah satu media pertumbuhan bakteri paling baik. Lebih dari 2 jam sudah pasti Pak, pasti banget ada bakteri. Jadi kita hindari ya Pak. Siap. Sebenarnya ini momen bagus nih kalau misalnya dipakai untuk event mudik itu, dibuatin kayak apa namanya di belakang mobilnya itu tulisan yang mudik sehat bersama Gamma Sel, atau mungkin trik sehat tetap fit selama mudik lebaran bersama Gamma Sel misalnya. Nah itu dilombakan itu antara member itu siapa yang tetap fit dalam perjalanan, divideokan testimoni, wah keren itu Pak. Siap Pak. Berarti kita ini kan nanti ya Pak ya, kita bikin kayak flyer gitu ya Pak. Mudik sehat bersama Gamma Sel dan HS Pro tentunya ya Pak ya. Betul. HS Pro ini aja dulu gitu ya Pak ya. Nah itu dia. Yang jelas mobilnya rela di stikerin ya Pak Aris ya. Oh iya Pak. Itu luar biasa itu hasilnya kalau mudik lebaran tuh. Halo Pak Aris. Halo, iya Pak. Setuju Pak. Boleh mobil saya pakai percobaan, boleh Pak. Pak Aris, Pak Wira, Pak Erik, mohon maaf ini saya lihat mungkin ini momen yang bagus juga untuk sharing. Ada semacam testimoni lah dari saya. Kalau ada waktunya mau saya sampaikan juga. Ya terkait dengan pertanyaan Pak Aris nih. Siap Pak. Sama
Boleh ya, Pak? Boleh Pak, dengan senang hati Pak. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, eh, dari penjelasan yang disampaikan oleh Pak Wira itu memang sangat rinci ya terkait dengan backgroundnya beliau eh, untuk menjelaskan secara rinci. Kemudian dari pertanyaan-pertanyaan Bapak-Bapak di lapangan itu cara menjelaskan ya, cara menjelaskan kepada eh, calon konsumen dari produk kita itu ada beberapa kendala untuk meyakinkan bahwa produk ini bagus. Tapi saya secara pribadi itu juga memiliki pengalaman. Jadi saya diperkenalkan dengan produk ini pada saat diajak oleh teman gitu loh, jalan-jalan. Jauh sebelumnya itu saya nggak tahu. Jadi background saya ini, Bapak Ibu, memang dalam pekerjaan ya selama dinas itu saya termasuk yang tadi disebutkan oleh Pak Wira. Jadi ini konsumsi rokok berat gitu ya. Sudah hampir 20 tahun jadi kerjanya itu setiap pagi yang diingat itu antara kopi sama konsumsi kafein ya sama rokok gitu. Nah, itu udah berlangsung cukup lama sampai kemudian tahun 2016 Bapak Ibu 2004 dan saya termasuk orang yang tidak begitu apa ya tidak begitu terlalu tertarik dengan cara-cara pengobatan apalagi medis ya pengobatan kimia itu Baik Pak. karena selama ini oke-oke aja ya nggak ada terganggu secara apa ya secara yang mengganggu sekali dengan pengobatan sampai kemudian terjadi di 2016 Bapak Ibu. Jadi Pak Aris itu kegiatan setiap hari waktu itu bangun pagi di masa-masa seperti sekarang ini habis taraweh gitu kegiatannya kemudian sholat subuh ya itu mulai wudhu ya seperti biasa wudhu. Jadi tadi ada pertanyaan Pak Aris itu kalau kemudian didiamkan untuk beberapa saat eh, gamma sel itu apakah masih manjur dan sebagainya. Ini yang saya alamin Bapak Ibu. Jadi waktu diperkenalkan oleh teman datang sebelum launching di kantornya Smartway itu saya kemudian diberikan ini oleh-oleh satu saset aja ini produk Gamma Cell itu. Saya terimanya ya juga nyantai gitu ya, nggak terlalu begitu tertarik dan sebagainya. Sampai di rumah, saya itu mempunyai kendala Bapak Ibu, ini di mulut, mungkin dari pengaruh rokok yang sekian lama, itu setiap pagi itu ada penurunan Pak Wira, itu istilah kedokterannya apa itu kayak gusi itu kan turun. Baik. Jadi saraf-saraf di gigi itu kalau kena apa namanya, kena air yang agak dingin, suhunya itu langsung rasanya itu kayak sakit sekali ya. Bukan sakit gigi ya, tapi sama gitu efeknya itu. Jadi sangat tersiksa sekali. Satu, yang kedua itu setiap kali orang kalau perokok itu Bapak Ibu, kalau memang bukan perokok ya, saya ini mau sampaikan, kalau orang perokok itu susah tidurnya, lama tidurnya, waktu tidurnya mau mau tidur itu susah, tapi kalau waktu bangun itu susah bangunnya gitu loh. Perasaannya berat gitu loh. Waktu bangun pagi kesegaran itu nggak ada gitu. Nah, itu sudah biasa saya alamin. Nah, saya ceritakan aja singkatnya pada waktu itu pulang setelah dari diajak teman itu saya iseng-iseng nih ceritanya coba itu gamma sel saya masukkan saya larutkan waktu itu saya dengar ingat sekali Pak Wira mengatakan tidak ada masalah kalau airnya hangat dan sebagainya, tetapi lebih baik dianjurkan untuk air yang dingin saja gitu. Nah, saya coba tuh, saya larutkan di air 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 dingin, kemudian saya coba untuk minum gamma sel waktu sebelum sebelum tidur ya, sebelum tidur itu gamma sel saya larutkan. Saya tidak konsumsi itu sekaligus, Bapak Ibu, tidak langsung saya habiskan gitu loh. Namanya juga iseng-iseng ya. Coba ini hanya apa manfaat dari produk ini saya coba minum setengah setengah dari campurannya. Sudah saya tidur. Tapi Ibu, ini saya mau beri kesaksian benar. Pada waktu saya bangun, pada waktu saya bangun itu perasaannya itu lega, Bapak Ibu. Jadi kalau orang bangun itu kan loadingnya itu agak lambat. Tapi waktu itu kayaknya perasaannya seger gitu loh. Jadi diajak orang ngomong itu seperti sudah bangun beberapa jam sebelumnya. Ya, itu pengaruhnya.
saya sebelumnya belum amatin itu. Oh, ternyata ada perubahan juga gitu loh. Nah, setelah itu saya coba lagi, saya ingat itu ada sisanya yang kemarin tadi malam saya aduk itu, saya minum lagi, efek yang berikutnya langsung tuh Bapak Ibu. Jadi gigi saya itu kalau sudah selesai mandi dan sebagainya kan biasa langsung sakit tuh habis mandi. Itu sama sekali tidak. Jadi Bapak Ibu, seketika waktu saya tidur, itu proses yang dialamin itu langsung seketika gitu loh. Saya bilang, wah ini mantap kali gitu ceritanya. Jadi kurang lebih seperti itu. Sehingga kemudian saya coba hubungin teman, saya minta kalau bisa nanti saya peroleh lagi itu. eh, Ya, puji Tuhan, alhamdulillah saya dikasih sama teman lagi itu 1 ampul. Ya, saya sampai sekarang saya konsumsi karena pengaruhnya udah bisa saya rasakan langsung. Ya, pertanyaannya terkait dengan pertanyaannya Pak Randy ya. Memang untuk meyakinkan orang itu kalau memang belum berada efek langsung itu memang susah. Tapi kalau sudah, jangan dianjurkan lagi. Udah pasti udah masuk duluan gitu. Gitu aja Bapak Ibu. Baik, terima Terima kasih Pak kasih. Surya, luar biasa. Ya, itu namanya transporter aktif, Pak. Karena memang peptida itu berfungsi sebagai transfer aktif. Jadi Bapak Ibu kalau kenal yang namanya plasma, kenal namanya mungkin plasbumin, kita punya namanya isolat protein. Sama, Bapak Ibu. Sama-sama peptida, sama-sama protein yang berfungsi mengangkut oksigen sari-sari masuk ke dalam tubuh kita. Itu yang paling penting, Pak Surya juga tadi jelaskan. Dan rasa sakit nyerinya langsung hilang, betul Pak, karena dia sebagai antiinflamasi jangka panjang, aman. Jadi memang Pak, produk ini saya sangat yakinkan, saya tidak ragukan karena memang fungsinya, efeknya, dan zat aktifnya tidak kaleng-kaleng, tidak main-main. Dan memang berfungsi jangka panjang tadi Pak, karena saling menekan efek-efek lain. Termasuk untuk resveratrol itu dia karena antioksidan menekan efek samping dari rasa mulas yang mungkin diberikan oleh inulin. Tapi tidak, Pak. Justru inulin kita membersihkan. Toksin diserap, dibuang, dan Bapak Ibu pagi hari akan rasakan nanti bagaimana bisa buang air besar enak, nyaman. Konsistensinya tidak encer, tidak juga keras. Justru pokoknya pastinya bagaimana ya Bapak Ibu, seperti minum pencahar, tetapi bukan pencahar. Mungkin demikian. Ibaratnya pencahar ini Bapak Ibu yang melunakkan feses atau membuat Bapak Ibu membuang air besar jauh lebih nyaman. Mungkin demikian Bapak Ibu yang dapat saya jelaskan juga tentang penjelasan tadi yang diberikan Pak Surya. Terima kasih banyak Pak Surya atas kesaksiannya Pak. Kiranya boleh membantu teman-teman yang lain juga nanti di lapangan. Mungkin demikian Pak Sudrajat, apakah ada pertanyaan lagi? Sudah sampai jam 12. Iya, kayaknya mau sholat Jumat ya kawan-kawan, Pak Perwira, Pak Aris dan Pak Sudrajat. Baik, sholat zuhur. Ya. Ini hari Sabtu Pak, Jumatnya kemarin. Sholat zuhur udah mau masuk tadi nggak Bapak? Sholat Jumat, Ya ini, sholat Jumat lagi. terima kasih Pak Surya. Ya, barangkali gimana Pak Wira? Masih ada kita tunggu pertanyaan. Sudah kita cukupkan Pak, karena memang sebentar lagi jam sholat Pak. Alangkah baiknya kita cukupkan. Nanti jika ada pertanyaan langsung Bapak Ibu, saya dengan senang hati, kami dari tim SEM Smart Academy Madani dengan pimpinan kami ada Pak Erik, siap membantu Bapak Ibu tentunya melalui upline Bapak Ibu. Dengan senang hati kami siap bantukan. Terima kasih banyak Pak, salam sehat. Kami kembalikan kepada Pak Sudrajat untuk closing. Oke, baik Pak Perwira, terima kasih atas penjelasan dan paparan tentang Zoom hari ini. Ya, ini ada background dari pas azan zuhur. Ya, terima kasih kepada para peserta yang sudah setia mendengarkan, mengikuti Zoom